perlawanan dari tim Boba. Apakah bisa mensecure 1 poin awal untuk sampai nanti di 7 match yang akan datang? Dan seperti yang gua bilang, berbahaya banget Roro ketika sudah mendapatkan infonya langsung matang granatnya ke arah lawan. 3 sekaligus pemain dari tim Po Vietnam dilulantahkan oleh seorang Roro. Tapi kita akan lihat sini sudah ada bayaran yang mahal juga, yang dimana dari seorang Ban berhasil mendapatkan 2 pemain dari tim Boba. Tetap. What a grenade, man. What a grenade. Sumpah. Dia tahu banget gitu, walaupun ya gimana ya, tapi itu dalam satu titik yang sama ya. Oke, tapi balik lagi nih kali ini ke game ya, karena kali ini bakalan langsung dilawan aja. Yes, dan sudah ada tonjok-tonjokan di sana di mana Roro akan memaksimalkan satu one punch man ke arah seorang Ban, tapi masih bisa untuk melakukan satu mundur dulu, revive atau recovery health point terlebih dahulu, karena di sini Roro tadi lu lihat aja di jarak sedekat itu dia masih mau ngelempar granat. Jadi artinya memang ini gila banget nih main dengan granat, tapi sudah ada ketemu. Ya elah, udah kayak orang lagi cinlok aja, di mana sudah ada satu orang tembakan yoyo di sana, time terlalu diaktifkan, akan coba digocek saja, lari sana, lari sini, lari lari Upin, tapi masih bisa untuk diuber-uber, akan terus dipojokin posisinya dari seorang Ban, masih coba memberikan satu strafing karena seorang Yoyo pun masih coba untuk menjaga jarak, tapi di sini dari seorang Roro benar-benar berani 4 secure point kill untuk di early. Wow. Ini Boba bukan kaleng-kaleng. Don't play bosku. Don't play bosku. Wah gila, keren banget sih sumpah, granatnya wow. Nah itu sih langsung, soalnya gue langsung kaget itu waduh. Baru berapa detik Bapak, paling baru 1, 2, 3 gitu kan, apalagi ronde pertama kan. Baru itip-itip manja langsung. Baru kayak dikasih tahu caster game mulai ya. Ini langsung dikasih granat, kenanya 3 player. Waduh, 3 terkejut player. Abang, terlalu heran nih. Aduh, makan sayur kol ya Allah. Tapi ini ya satu hal yang mana semakin nunjukin ini luar biasa banget kompetitif di scene Free Fire, apalagi untuk kompetitif internasionalnya yang bisa gue bilang rivalitasnya semakin tinggi banget. Bahkan dalam 2 negara aja kali ini yang melawan, dan Gaming bahkan lagi dan lagi grenade yang diberikan dari arah tim Boba, Andi. Aduh. Waduh, nih bener-bener ya. Ini splitters sumpah, kayak bener-bener kayak nggak expect juga, dan udah ada lagi. Ini saling membalas gitu ya, granat di mana sudah ada Haidang juga yang menjadi korban. Langsung ditembak saja, ada Roscope. Ini dia Roscope oh baby yang akan digunakan as mobile, di mana sudah ada tembakan lagi, dan ternyata Jianglin berhasil menumbangkan satu orang as mobile dari arah kejauhan dengan MP5-nya. Tapi masih untuk objektif merevive satu orang sini Ban, dan juga dari seorang as mobile tidak akan cukup untuk bisa menjangkau posisinya karena tidak akan bisa ter-revive juga. Mana Gaming pun juga nggak tahu di mana posisi 2 pemain tersisa. Sudah ada granat juga yang akan dipegang, dimasak, dilempar, dan udah ketahuan, udah ke-spill juga posisinya. Akan coba di-respect dulu di sana, akan coba dipancing juga resource yang dimiliki oleh seorang Ban. Tapi di sini Ban akan coba untuk terus digocek, akan coba untuk terus diajak muter-muter di area kontainer, dan ternyata justru di jam dan ternyata Ban nggak cukup kuat, walaupun sebenarnya 2 pemain dari Boba sudah kehilangan health point cukup banyak. Sebenarnya tadi dia memang dipancing untuk diajak ke sisi panggung bagian belakang ya, karena tadi ada backup cover dari arah tim Boba yang mana itu berlawanan kan. Betul. Di panggung yang paling pojok banget, dan ternyata si Bannya juga terpancing juga buat arah belakang, walaupun tadi ada satu respect yang sangat baik ya, yang mana ketika dia udah sampai di arah belakang dia tadi nyalain time turner. Betul. Udah langsung berhasil untuk ke pop out, tapi balik lagi itu emang bener-bener tembakannya kan dari 2 arah kan. Betul. Secara cepat juga, dan ini udah 2 loh dipegang sama Boba loh. Aduh, disangit banget nih. Kalau sampai Boba menang, berarti kita best of 3 ya. Ya, sedih aku. Waduh, keren banget tapi apa. Ini seru, sumpah ini seru. Benar-benar keren banget. Maksudnya kayak nggak perlu kayak terlalu fokus untuk ngincer orang, tapi ya udah kita harus memilih gitu antara untuk langsung all in atau plan bomb gitu kan. Ditambah lagi yang paling gemesnya adalah dari grenade-nya yang diberikan antara kedua tim, yang mana dari Bobanya itu untuk yang sebelumnya ya, untuk match pertamanya tadi tuh mereka kan ngajak main grenade, tapi sama Po-nya nggak diladenin. Nah ronde ini sekarang di match kedua, yang mana tadi di ronde kedua itu udah mulai dikasih gitu. Sudah. Oke, ente ngajak main bom, main grenade-grenadean, ayo langsung. Nah, aneh jual ente beli gitu. Oke,
Tapi kali ini ternyata udah lebih ke arah bom. Udah ada yang masang. Sudah ada yang masang karena sudah tahu ini adalah keganasan dari tim Boba ketika memegang satu eksplosif granat yang akan terus menghujani teman-teman Po. Tapi sudah ada granat lagi yang diupayakan langsung lempar ke lantai 2, tapi masih bisa untuk digocek dan masih untuk dihindari. Karena kalau menurut gua ini semuanya kan menggunakan karakter Chrono gitu kan. Dan kalau misalkan nanti resource Chrono-nya keluar, itu akan merugikan. Dan ternyata udah connect juga bomnya, di mana Mag Gaming pun berhasil mendapatkan satu knockdown. Sudah 2 orang tersisa, di mana dari teman-teman Boba agak cukup kesulitan, dan di sini Jiangli menjadi satu orang terakhir akan langsung diburu, dan benar saja 1 poin untuk tim Po. 2-1 posisinya sekarang. Nah kan, bener kan, semakin ketat lagi kan. Semakin ketat lagi nih. Walaupun sebenarnya tadi di antara anak Po itu sempat terbuai sama gameplay yang dimiliki sama Boba, tapi dia langsung berubah loh objektifnya. Padahal menurut gue itu bukan satu hal yang mudah ya untuk berubah objektif secara cepat ya. Yang mana soalnya untuk babak qualifier gue benar-benar lihat yang mana mereka tuh jarang banget untuk coba ngeplan bom. Tapi untuk game yang sekarang mereka tahu barusan di 2 ronde yang tadi itu harus terbuang gitu aja, karena mereka juga memutuskan untuk terlalu agresif ke arah dari Boba, yang mana dibalas dengan gameplay grenade yang Boba milikin. Sampai kan ditunjukin di ronde barusan mereka coba untuk memanfaatkan bom itu sendiri. Udah di plan duluan ya. Justru itu lebih baik yang mana ketika dia kita nahan di bom, kita tunggu mereka yang coba untuk maju. Itulah dia, tunggu menunggu tapi memang timingnya pas juga gitu kan. Dan ya memang kalau berbicara Khatulistiwa tentu lo kalau lewat pagar pun kelihatan juga gerakannya kan. Dan udah ada satu granat juga yang langsung kode ke arah ban, tapi masih bisa untuk diantisipasi dengan satu Chrono. Dan sini As Mobile langsung fokus untuk ngeplan bom di arah side B, dan sudah terpasang begitu saja. Dan ini akan menjadi satu upaya pemikiran cepat untuk Boba langsung mengambil keputusan, di mana Haidang berhasil mendapatkan serang Yoyo. Yoyo pun masih bisa menghadiahi satu buah granat ke arah tim lawan, di mana trading, satu knockdown, 1 tuker 1. Dan kita akan lihat Jiangli. Tapi ternyata justru Mag Gaming dengan melakukan satu lemparan granat mengenai dirinya sendiri, menjadi kerugian untuk tim Po dari Vietnam. Tapi sudah ada balasan juga. 2 versus 2 kali ini. 2 versus 2, di mana Arteman nggak sadar di arah kanannya masih ada As Mobile yang terus menjaga. Sudah akan masuk, diterobos saja. Dan ternyata justru Arteman dengan M4-nya masih bisa untuk melakukan satu pengamanan poin. Dan ternyata justru di sini dari Po Mobile langsung saja di knockdown dan langsung di ending. Tapi di sini bomnya belum tahu nih gimana. Belum di defuse loh. Di mana nih bomnya? Aduh, kok hilang? Lagi defusing the bomnya. Hampir panik. Nyaris tadi bisa dimanfaatkan lagi dan lagi oleh anak-anak dari Po, tapi ternyata enggak begitu berjalan maksimal ya gameplay yang mereka coba yang baru. Yang mana mereka memutuskan untuk kita aktifin dulu aja bomnya itu sendiri. Tapi ternyata tadi anak-anak dari Boba bisa dibilang sih mereka lebih respect ke arah musuh yang emang benar-benar live ya. Dan terus tadi Mag Gaming juga ada grenade yang ternyata mengenai dirinya sendiri gitu. Betul, tapi ini kalau gue lihat dua sama nih. Berarti tadi otomatis Boba tuh nggak berhasil bomnya nggak defuse? Enggak. Wah. Padahal sebenarnya dari secara fight-nya benar-benar Boba menang ya. Wah, berarti berhasil untuk mendelay di mana caranya bom itu meledak. Dan ternyata sudah ada Mag Gaming juga yang akan langsung terobos dengan satu vektornya. Udah coba di Jamso, tapi sini Jiangli masih memberikan perlawanan yang cukup keras. Tapi ternyata justru malah tidak bisa menumbangkan seorang Mag Gaming dengan adanya granat yang cukup banyak melempar ke arah atas. Tapi sudah ada satu duel MP40-nya dari seorang Arteman berhasil mendapatkan satu orang korban. Tapi sudah ada bom terpasang di arah side A. Tapi kita sudah ada 3 pemain lagi tersisa, di mana dari Poma Gaming pun udah jamsut dari arah balik pagar dengan vektornya. Kita akan lihat As Mobile terpanis untuk langsung terjatuh di arah pertengahan pagar-pagar yang ada, di mana sudah ada Haidang juga yang terus mencoba untuk memberikan distraksi dan tidak mau musuhnya untuk fokus melakukan satu device atau diffuse bomb, di mana Yoyo. Ya ampun, Mag Gaming dari arah jarak jauh seperti itu masih bisa mendapatkan satu critical damage dengan vektornya. Sudah disiapin juga shotgun, dimana sudah akan langsung coba dilepaskan. Pelatuknya akan langsung dilepaskan, dan ternyata justru ini masih bisa untuk defuse. Jangan sampai kayak tadi. Nah, masih aman. Successfully defuse. Oh, tadi kayaknya nggak ada bacaannya ya, jadi mungkin jadi 2 sama.
Oke, 3-2, 3 untuk Boba. Walaupun tadi bisa terbilang ya udah lumayan bagus banget ya. Betul. Ternyata anak-anak dari Po, tapi masih belum bisa maksimal nge-buying time sampai bomnya itu berhasil untuk meledak tuh tidak cukup lama ya. Tidak cukup lama, dan ya gue senang juga sih, maksudnya dilihat dari segi gameplaynya Vietnam sendiri, walaupun mereka tahu itu nggak perlu jumpsuit, ya udah mereka tetap masih maksimalin gimana caranya lu bisa ngepick gitu dari arah kanan atau arah kiri gitu, dan akhirnya memang membuahkan hasil. Dan di sini waduh Ini baru nyorot loh. baru 2 orang yang mau lewat ke kiri udah habis health point-nya, 70 health point tersisa. Waduh, berbahaya banget tembakan dari Boba ya. Ya langsung aja, nggak pakai lama, pokoknya ngelihat merah langsung dipencet tombol tembaknya. Waduh. Tapi masih belum ada yang berhasil untuk di knockdown, dan kali ini juga Ban hati-hati karena sendirian kali ini. Udah ada satu double barrel juga dari Ban yang berbahaya banget, langsung critical damage connect langsung ke kepala, di mana Haidang berlari masih selamat sentosa, di mana 11 health point-nya tersisa. Itu benar-benar tembakan atau aim yang dimiliki oleh Boba sangat-sangat berbahaya. Ini bencana juga untuk teman-teman dari Po Vietnam karena sudah akan ada 3-on-3 di area sisi kanan, dan udah dilepas juga MP5-nya dari Emak Gaming, masih bisa digocek oleh teman-teman Boba. Oke, masih dicari-cari kali ini. Hati-hati Ma Gaming, jangan terfokus sama satu player yang memang ada di rumah, 2 atau bahkan ya, karena masih ada yang di luar dari rumah ini itu sendiri. Jadi jangan sampai gagal fokus gitu ya. Jangan sampai gagal fokus, apalagi ngelamun dikit. Nah, Ngelamun dikit bener aja langsung headshot di sana. Itulah dia aim merah bosku, dan udah ada satu korban lagi. Waduh. Ini saling balas membalas. Lempar granat ke arah satu orang di sana, di mana Ban berhasil untuk di-revive. Di mana 2 pemain tersisa dari Boba ini akan cukup kesulitan untuk melawan 4 pemain yang masih utuh dari Vietnam. Kita lihat juga masih dengan Ma Gaming dengan satu vektornya yang cukup juga berbahaya ya. ya benar-benar berbahaya banget, dan gua rasa tadi Jiang Li ya yang memang berasalnya dari dalam rumah itu tadi udah sempat menjauhkan Ma Gaming kan, stepnya udah sempat kayak mau coba untuk cabut gitu dari sana, tapi Yoyo lagi dan lagi grenade-nya. Ampun deh Yoyo nih bener-bener ya, kayaknya mainnya spam granat doang nih di ranked nih. Nggak nembak-nembak, dan ternyata justru malah dimenangkan poinnya oleh teman-teman Po dari Vietnam. Wah. Aduh, coba lu yang ngomong deh, Aduh. Berapa sih skornya sekarang di ronde 3-3, ya ampun, dan ini adalah tempat tadi gitu ya kan. Nah, Aduh, nggak berubah nih. Ditukar ternyata, ditukar. udah ditukar ya, Ditukar. tapi ya udahlah, kali ini kita tanya lagi penonton. Waduh. Udah masuk ronde 7 nih. Siapa nih yang 3 dapetin sama poin? nih. Waduh. 3 sama nih. Poin Seru. terakhir lah, siapalah, kalian jawab langsung di kolom komentar, digaskan. Sebelum Indonesianya main juga, kita benar-benar having fun dulu nih sama match yang lagi ada. Betul, having fun siapa nih? Apakah Vietnam berhasil mendapatkan 1 poinnya lagi dan Buya? Apa justru Boba yang masih memberikan perlawanan untuk tim Vietnam? Oke, kali ini masih kedua tim jauh lebih saling menahan ya. Yoi. Nggak ada yang terbilang open. Kali ini Ban juga masih ada di dalam rumah beton. Terus antara Ma Gaming juga masih standby di rumah kayu. Bakalan coba dulu untuk trading grenade, dan ternyata lebih respect kali ini setelah tahu anak-anak Po kalau misalkan anak-anak Boba tuh gatel banget ngeluarin grenade-nya. Jadi ya, dia harus benar-benar cepat banget aktif kiri kanan untuk dari segi arah geraknya. Bener, walaupun sebenarnya dia udah kalah dari gold differentnya ya, tapi balik lagi dia masih tetap mau fokus gimana caranya gue beli granat yang banyak untuk bisa setidaknya melakukan 1 takedown ataupun 2 orang takedown gitu kan ke arah teman-teman dari Vietnam. Tapi kalau kita lihat sini dari As Mobile benar-benar aktif ya bunda, gerak mulu gitu kan, nggak pernah mau berhenti dan tetap cari backstep, dan benar berhasil dapetin seorang Jiang Lin. Wow, nice move dari seorang As Mobile. Tapi udah granat lagi masuk ke arah rumah kayu, dan ini As Mobile agak sedikit panik karena 30 health point-nya akan menjadi 1 buah knockdown untuk teman-teman Boba. Tapi balik lagi sini Jiang Lin nggak bisa untuk diselamatkan karena sudah akan disandra oleh 2 pemain dari tim Vietnam. Ya, respect yang bagus banget ya. Kita bisa lihat ya, mana ini udah benar-benar ronde ke-7 kan. Dan ini kali ini udah langsung tembak-tembakan lagi dulu. Iya, sudah tembak-tembakan lagi, dan duel jarak dekat yang cukup sengit banget. Di mana Timer udah diaktifkan, udah ada jumpsuit juga tapi masih terblokir damage, dan udah 1 pemain lagi Arteman yang akan menjadi save the day. Tapi balik lagi 3 pemain yang akan dihadapinya agak cukup sulit dan agak cukup benar-benar kuat banget, karena di sini dari Mobile masih terus mengejar satu di sana, dan ternyata Vietnam mengamankan 1 slot ke Grand Final. Congratulations untuk tim Vietnam. Anak-anak dari Po yang luar biasa banget, gameplaynya agresif. Setelah tadi juga ternyata
di game pertamanya dan wajah-wajah dari Dewa dan Letda menunjukkan ceria, tapi pro playernya galak punya nih tampangnya. Galak damage-nya. Yuk kasih dukungannya mana, langsung ayo di spam di kolom komentar ya. Hashtag FF Indo bersatu. Nah ini dia. Ya kita sudah langsung masuk aja untuk di round pertama. Ini dia Indomie versus Somtom. Ya, FDW kali ini juga udah standby juga dan udah ada damage yang diberikan tadi dari arahnya Gardu ya, walaupun masih belum bisa mendapatkan knockdown-nya, tapi kali ini FDW. Oke, dan gue rasa dari FDW bakal mencoba untuk melakukan engage dan itu dia sudah berhasil nice untuk knockdown. FDW tersisa 3 orang, tapi hati-hati FDW terlalu open kali ini. Bion juga cukup sekarat. Dicoba untuk medkit terlebih dahulu, mundur dulu Bion, hati-hati mencoba untuk split nampaknya dari seorang Bion, tapi Gardu mencoba untuk di follow up gitu saja. Ya, yang menang kali ini juga bomnya sudah langsung terpasang, tapi Gardu bakal langsung majuin kali ini. Oke, dan gue rasa dari Gardu bakal mencoba objektif masuk dulu ke dalam, dan itu jadi keras, sudah mulai sekarat dan nice banget. Tersisa 1 orang lagi harusnya. Ada Ponggot juga, dan gue rasa dari Ponggot, oh my god, Gardunya harus terkena knockdown. Bionnya tersisa sendirian, dia berhasil untuk mendapatkan critical damage, berhasil untuk terkena knockdown, bakal diras begitu saja. Hati-hati, time terlalu sudah diaktifkan. Terus 1 orang nampaknya The Crush juga harus terkena 1v1. Absolut ini dia Bion. Mana STKF Indo bersatu, kita bakal lihat dari Bion mencoba untuk berhasil diblockkan Somtom. Wah, ya, tapi ternyata nggak berhasil bomnya. Oh my god. Aduh, nggak berhasil untuk ke defuse guys. Oh 1 poin pertama god. dimiliki oleh anak-anak dari Somtom. It's okay, totally okay. Padahal tadi udah 1-1. Aduh, sudah menang banget itu, tapi tenang. Masih ada, kali ini udah masuk ronde kedua ya dari Best of 7 ya untuk game pertamanya. Sama-sama bakalan kita lihat kira-kira apakah bakal langsung berhasil untuk dibalaskan poinnya bisa didapetin sama anak-anak dari tim Indonesia untuk malam ini. Sama-sama bakalan kita lihat karena kali ini udah langsung dimulai gamenya. Ada Bion juga tadi yang coba untuk maju ke arah depan, dan Gardu kali ini bakalan coba sedikit menyamping untuk mengamankan dari segi di bawah kren kuning, atau ternyata langsung ke side A. Oh my god, hati-hati, Gardunya cukup open nampaknya, tapi untungnya masih ada tiang atau pilar yang mencoba untuk menghalau pergerakan dari Gardu, dan itu dia The Crush berhasil mengaktifkan save C4-nya, dan gua rasa ini satu momen yang cukup pusing banget harusnya untuk teman-teman Indomie, tapi kali ini dari Gardu mencoba untuk medkit terlebih dahulu. Yes, ini bener-bener ya anak-anak dari tim Thailand ini selalu memang punya permainan yang sangat objektif, baik itu di mode biasa ataupun mode bomb squad, tapi kali ini udah terjadi tembak-tembakan lagi. Oh my god, Bion berhasil untuk mendapatkan 2 confirm kill. Jasmine-nya juga harus terkena knockdown, tapi kali ini Leda dan juga FDW harus terkena knockdown. Hati-hati, harusnya 2 versus 2, tapi tidak, ternyata Jasmine-nya masih tidak bisa ditolong juga Gardunya. Bion terus orang diri. Ini hati-hati banget, 1 lawan 3 sepertinya dari Bion, kesan banget di bawah sana. Cukup sekarang juga FDW-nya sudah sempat di reverse, tapi hati-hati FDW-nya, untungnya masih ada pilar yang untuk melawan, tapi nggak bisa ternyata. Indonesia harus terpulangkan lagi-lagi. Somtom berhasil untuk confirm point kill 2-0 sekarang posisinya. 2-0. Ini memang kecenderungan yang dimiliki sama tim Thailand. Dalam mode apapun ternyata mereka itu punya satu objektivitas yang memang sangat tinggi ya. Gitu juga kalau misalkan di mode biasa gitu. Kalau misalkan kita lihat kemarin waktu turnamen memang ada satu tren baru yang ditunjukin sama anak-anak Thailand ya, yang dimunculin, yang mana mereka punya gameplay yang luar biasa objektif banget. Betul. Mereka tuh nggak bener-bener, mereka coba untuk nungguin zona akhir gitu kan, selalu coba untuk nge-secure dari segi zoning. Tapi ternyata nggak cuma terbatas pada mode itu saja ya. Yang mana kita bisa lihat di mode bomb squad, kalau misalkan mereka tuh masang bomnya cepet banget. Tapi kali ini ternyata Gardunya sudah berhasil untuk trading damage, dan gua rasa bakal mencoba untuk mundur dulu. Ponggot harus mencoba untuk perform, tapi Letda dan juga Gardunya harus terkena down di tangan The Crush. Hati-hati, The Crush kali ini bakal mencoba menggokil, tapi FDW-nya tidak mendapatkan 1 orang dan dia harus terpulangkan.
Bion seorang diri lagi-lagi menjadi lone survivor, bakal mencoba untuk spam granat, hati-hati bakal digranatin balik, untungnya masih miss. Dan gue rasa dari Bion bakal mencoba untuk langsung gak bisa untungnya masih ada. Dan itu dia, Indominya lagi-lagi harus terpulangkan. 3-0 sudah diperoleh oleh Somtam. Aduh, it's totally okay sih. It's okay, Karena anak-anak dari kayak yang tadi udah gue jelasin sebelumnya ya, memang tadi sebelumnya di 2 ronde lah ya. Ini kan udah 3 ya. 2 ronde pertama dimilikin sama anak-anak Thailand. Mereka tuh selalu punya objektivitas yang bener-bener tinggi banget. Sebenarnya Indonesia tuh ngasih clutch play secara fight-nya itu bagus banget. Tapi di sana itu Thailand tuh sudah terlebih dahulu untuk mengaktifkan dari bom itu sendiri. Nah, itu sampai akhirnya nggak cukup lama waktunya, tapi udah terdengar tembakan untuk di ronde keempatnya kali ini, Kak Beb. Yoi, dan gue rasa dari Crush masih mencoba untuk momentumnya aja, menunggu timing di mana ada Ponggot yang juga bakal mencoba untuk nge-split. Hati-hati, Indominya sudah lumayan kejar harusnya, dari posisi lumayan sulit untuk mengejar harusnya, dan dari The Crush sendiri bakal dimajuin. Dan itu dia, Drani Gardio berhasil mendapatkan C4-nya. Dan hati-hati itu dia, The Crush-nya harus dipulangkan langsung begitu saja oleh Gardu. Kali ini juga Jasmine-nya juga berhasil untuk di take down. Tersisa 2 orang, Ponggot dan juga salah 1 orang dari teman-teman FMP TV. Tapi kali ini FDW juga harus terkena knockdown di tangan Ponggot menggunakan 1 granat masaknya. Dicoba untuk di revive terlebih dahulu, masih bisa untuk kelihatan nanti Gardunya menggunakan double pack, masih mencoba untuk trading damage. KTT FDW berhasil mengenakkan FMP TV, tapi Leto juga dan victory. Indonesia berhasil untuk mendapatkan 1 kill point. Sudah mulai mengamuk, Bun. Sudah mulai panas nih. Sudah mulai aktif ya. Bisa kita lihat tadi sekali comeback ada Gardu yang emang langsung dapetin banyak kill point tadi ya. 2 player apa ya langsung ke take down, dan objektifnya juga udah dimiliki sama anak-anak Indonesia. Mereka benar-benar secara cepat belajar banget. Tadi mereka langsung memutuskan untuk langsung bomnya ya. C4-nya langsung diaktifin ya. Iya, langsung diaktifin. Tapi kali ini kita bakalan sama-sama melihat lagi, udah langsung berada di arah Sentosa, dan secara cepat juga anak-anak dari Somtam udah langsung mulai bergerak ya. Oke, kali ini pembagian sudah dipilih 2 lawan 2, tapi Bionnya juga harus terkena dan tangan The Crush. Langsung Untungnya masih bisa untuk di revive aja, ada FDW di sana, dan hati-hati Gardu di sini sudah berada di atas atap. FDW. Oke, dan Gardunya harus terkena dan di tangan Jasmine, tapi FDW juga berhasil mendapatkan confirm kill. Itu dia, FMP TV-nya juga harus terpulangkan. Gardunya masih terkena dan bakal mencoba untuk di revive oleh Ledda di sini, tapi The Crush berhasil mempulangkan FDW, dan gua rasa ini cukup sulit. FDW-nya lumayan susah banget harusnya untuk di revive, dilakukan reviving, sedangkan Bion mencoba untuk nge-split dulu, dan ini dia Ledda masih mencoba untuk menunggu momentum FDW langsung 3 lawan 2 sih. 3 lawan 2 kali ini. Dan itu dia bakal langsung diras. Hati-hati Gardu, hati-hati. Sepertinya sudah mendengar stepping dari seorang Gardu. Oke, bakal mencoba untuk di looking terlebih dahulu. Hati-hati. Oke, bakalan coba dicari dulu. Dan tapi tadi gue sempat udah ngeliat kalau misalkan ternyata grenade-nya on point banget dari The Crush. Tapi ini ada bom yang udah harusnya terpasang loh. Harusnya, dan iya loh, udah diaktifkan banget tadi. Sudah diaktifkan ya, tapi kita masih bisa lihat nih 2 lawan 2 versus 2. Dan Ledda berhasil mendapatkan, Bion juga berhasil. Ini dia Indonesia, dan bomnya sukses untuk di-donate. Luar biasa, Indonesia 2-3 untuk posisi skor sekarang. Iya, 2-3 dan Stars on fire banget. Tadi lihat gak aimnya Babang Ledda? Mana dia. Coba yang jadiin Ledda panutan, langsung aja kasih dong hashtag FF Indo Bersatu. FF Indo Bersatu, Babang Ledda save the day. Lu lihat tadi predik dia waktu loncat belok dengan MP5-nya. Wow, Ledda Hyper mengeluarkan skill yang memang skill aktif. Ledda Hyper dong, bernama ini ya. Namanya dia. Iya. Dan gue rasa kita akan kembali ke arah observatori. Ronde ke-6 ya sekarang ya. Oke. Masih di ronde ke-6 yang mana kali ini ada Gardu yang udah langsung silent step dan langsung aja majuin. Itu dia, untungnya masih ada glue wall yang cukup gercep juga dari The Crush. Oh my god, double factor. Tapi kali ini FDW dan juga Ledda harus terkena dan di confirm kill. The Crush dipulangkan. Hati-hati, Gardunya di sini sudah berhasil confirm kill, tapi Ponggot harus dipulangkan di tangan Bion menggunakan 1 granat masak. Dan satu player lagi Jasmine. Oh my god, triple kill di tangan Bion. Dan ini dia 3 sama. Aduh,
ini seru banget. Kita tos dulu dong. Oh my god. Ini Kita sambil bergoyang guys. ayo mana Ambil suaranya FF Indo bersatu, FF Indo bersatu. Let's go, ayo kita bisa menang. Gue bikin lagu deh. Ntar gue rekaman. Don't play bosku. Don't play Langsung bosku. digaskan ya. Ayo Indomie di bos ya kan. Dan Oke. ini adalah ronde ke-7 dan semakin sengit banget ya untuk match pertamanya kali ini yang mana situasinya juga 3 sama, yang mana 3 di ronde pertama itu dimilikin sama anak-anak dari Somtom dan 3 ronde terakhir tadi sampai dengan ronde ke-6 dimilikin sama anak-anak dari tim Indonesia yaitu tim Indomie. Dan ini adalah penentuan pastinya untuk di match pertama kali ini juga anak-anaknya udah langsung bergerak nih anak-anak Somtom. Betul banget, dan kali ini sepertinya FDW sudah lumayan cukup sekarat ya, tapi kali ini FDW masih mencoba untuk gocek dan itu dia gardunya berhasil untuk mendapatkan 1-2 orang. Jasmine juga harus terkena di confirm kill begitu aja, nice one gardu, ini dia gardu nih bos. Dan gua rasa tersisa 2 orang aja dari teman-teman Somtam. Ada 1 granat masak yang sudah diaktifkan, tapi FDW juga harus dipulangkan oleh The Crash menggunakan double factor. Keras sekali bosku, dan ini dia Bion berhasil mendapatkan The Crash di confirm kill tersa FMP TV harusnya. Ya, last man standing, tapi hati-hati ada backstep dari belakang karena tim Indonesia yang udah mulai majuin. Ada respectful juga yang cukup bagus. Oh my god, Somtam ini dipulangkan. Indonesia berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill untuk di match pertama kita kali ini. Ya, yang mana ada Abi sang Bion 09 yang berhasil menjadi MVP ya untuk match pertamanya. Yang depan sebelah Babang Letda itu ada Dranix Gardu ya. Yang belakang ada FDW yang pakai topi, sebelahnya lagi ada Babang Bion. Nah, itu dia di belakangnya FDW sama belakang Bion itu ada Obaby sama Baby Embun. Nanti tolong di diedit. belakang layar. Di belakang layar. Di belakang layar adanya. Iya, tapi itulah maksudnya kita di belakang layar itu kita mendukung. Yes, tapi ini sebelum kita mulai nih, Apa untuk game keduanya langsung aja minta dukungannya lagi dan lagi untuk spam di kolom komentar. Jangan lupa hashtag FFindo bersatu. And langsung kita mulai ke game-nya. Oke, dan gue rasa di sini sudah berubah posisinya di mana kita POV-nya akan ke arah Somtam. Jasmine yang bikin ciwi-ciwi yang cantik sendiri ya elah. Dan ini dia, oh my god, ternyata ditinjuin ledanya. Gak bisa dipulangkan langsung ledanya dengan 1 tinjuan. Gardunya juga harus dipulangkan. Tersisa 2 orang aja FDW dan juga Bion. Kali ini FDW bakal mencoba untuk melawan kerasnya dari Somtam, tapi masih bisa untuk digocek terlebih dahulu. Ada 1 spam Oh, critical. dan itu dia Nice one, FDW. Pongotnya juga harus terpulangkan. Wah, Oh my god, FDW berhasil mendapatkan 1 FMP TV dan langsung dikonfirm harus ya kill ya. Dan gue rasa bomnya juga masih Oh, belum. udah dipasang. Sudah dipasangkah oleh Iya. siapakah? Udah dipasang, berarti tadi harusnya kita lihat dari Oh, dari The anak-anak. Crush. Iya, dari anak-anak Oke. The Crush. Oke. Dan kali ini tapi tadi FDW juga nice one banget, udah dapetin 2 critical damage walaupun sebenarnya baru 1 player aja yang terkena knockdown. Oh, 2 bahkan udah. Oke, 2 versus 2. Nampaknya dari 2. sini dari Ponggot bakal mencoba untuk melawan. Kali ini FDW bakal mencoba Bisa strafing. terlalu lama. Hati-hati. Oh, Ini reload. masih mencoba di jumpsuit tapi nggak bisa. FDW juga harus terkena knockdown. Bion berhasil Berhasil mendapatkan dapetin Bion. Jasmine. 1 lawan Bom 1 Abi. versus 1 lawan 1. Bomnya Dan Abi. itu dia Abi. Pintar Ayo let's go banget. Abi. Ponggot yang masih mencoba Diffuse, untuk backstab diffuse. di itu dia di diffuse. Let's go. Oh my god. Bion. Belum ke diffuse, belum ke diffuse. Ayo let's go Bion. If you can do it, you can do it. Dan itulah Hirum. Poin pertama untuk Indonesia tos. Mantap pokoknya. Langsung ada 1 objektif walaupun masih menyisakan 1 player tadi dari anak-anak Thailand. Tapi Ya, balik lagi, ini adalah mode bomb squad. Oke. Yang mana di antara 1 player yang kesisa, kalau memang bomnya itu tidak terjaga, satu keputusan yang baik untuk memilih, oke kita defuse bom dulu. Oke, benar. Sampai akhirnya tadi dari arah Pongotnya coba untuk ngehit ke arah Bion, oke ternyata gue di hit, ya udah gue take down dulu orangnya. Betul. Dan dapet dua-duanya, bomnya di defuse, playernya juga dipulangkan gitu. Itulah. Nice one Abang Oke. Abi. Kita bakal balik lagi untuk di round kedua kita untuk di match kedua. Kali ini Bion sepertinya sudah mencoba untuk memantau di sisi lain Gardu. Lagi-lagi menjadi orang untuk pembuka ya kan. Dan gua rasa dari kelihatan Jasmine, juga. hati-hati Jasmine harusnya sudah Wah, udah langsung terlihat. silent step nih. Oke, dan ada 1 orang yang mencoba nge-split dari teman-teman The Crush dan kawan-kawan ya. Ya. Entah itu kalau gua rasa itu tadi ada The Crush, oh ya benar The Crush atau si Ponggot. Oh my god, FDW juga harus terkena down di tangan FMP TV dengan 1 granat ya. Dan itu dia The Crush-nya berhasil untuk mengaktifkan C4-nya. Masih mencoba untuk di revive dulu. Letda hati-hati, bersabar banget kali ini. Wah, Ponggotnya gardunya. berhasil di Gardu ternyata yang Iya, harus. Gardu berhasil di knockdown. Oh my god.
satu granat yang harus dimasak oleh Beyond. Hati-hati Beyond bakal menjadi lone survivor, tapi new kill leader dan Indonesianya harus dipulangkan. Ya, harus dipulangkan, berarti kali ini untuk sampai dengan ronde ketiga tadi skornya masih 1-sama ya, luar biasa 1-sama. kompetitif banget. Tadi juga waktu tim Taiwan ya, yang mana ketemu sama tim Vietnam antara Po dan juga tim Boba, itu kompetitif banget loh. Dalam satu match itu sampai dengan mau masuk ronde ketujuhnya itu skornya selalu 3-3. Wah, Memang kompetitif Asia ya, kompetitif Asia tuh Beda. internasionalnya tuh bener-bener rivalitasnya tinggi banget. betul. Beda sama kita kalau main. Ya? Jangan disamain. Jangan bisa. Jangan Nggak bisa. Iya. Kita yang ada paniknya doang. Iya panik. Ini mana nih? Kita harus semua ini gitu ya. Oke, tapi kita bakal back to the game, di mana teman-teman dari Indomie masih mencoba untuk survive harusnya. Dan kita sudah masuk ke round ketiga sepertinya, dan itu dia sudah ada pertempuran kali ini. FDW juga harus terkena knockdown di tangan Dikras menggunakan double vector ya. Hati-hati dari Gardu mencoba untuk melawan. Masih dengan hebat, tapi harus terkena knockdown 2 orang. FDW juga harus dipulangkan. Beyond lagi-lagi menjadi lone survivor kali ini, bakal susah banget terus berhadapan dengan 4 orang sekaligus. Ya, senjata Oh my god, bisa kita bilang ya overpower banget ya di Oke. Free Fire ya. Tadi dia yang dimiliki sama The Crush ada Vector gitu kan, dan Oke. kali ini kita bisa lihat Abang Abi setelah mendapatkan satu knockdownnya di sana, Jasmine pun berhasil untuk di reviving 1 lawan 4. Percaya Granat. kita semakin dukung Awas, granat. seorang Beyond bakalan coba untuk dari granat dulu. Oke, dan kali ini Beyond bakal susah banget di jump, tapi nggak bisa, susah sekali karena 1 lawan 4 itu sangat-sangat mustahil. But it's okay, totally okay. Kita masih punya round selanjutnya. Ya, kali ini kita bakalan masuk untuk ke ronde keempat, yang mana sejauh ini kedudukannya masih dipegang oleh dari anak-anak Somtam. 2-1, ketinggalan 1 poin aja tim dari Indomie, dan harusnya bisa nggak lah ya, udah kekejar ya. Harusnya Tadi sih soalnya susah juga sih. The Crush sendiri megang Vector, dan sebenarnya gue nggak sempat notice itu udah megang double Vector. double apa masih single? vector, Udah double dan entah sih, kayaknya masih satu, tapi ada 1 granat masak. Jadi tadi tuh mereka oke, terjadi oke. penumpukan di dalam rumah. I see. Dan memang susah ya, ada 1 granat, ada double vector juga, di mana FDW juga tadi sempat terculik terlebih dahulu, sedangkan Bionnya lumayan jauh mencoba untuk cover susah di dalam rumah. Tapi kali ini dari The Crush ya bakal mencoba untuk 1 lemparan Gardu. granat. FMP berhasil untuk mendapatkan seorang Gardu di confirm killnya, dan ini dia harusnya 3 lawan 4, dan The Crush masih mencoba untuk mendekatkan. Leda. Berhasil untuk mendapatkan FMP, dan ada Jasmine juga yang Jasmine harus juga. confirm killnya. Ini dia dan Beyond. Oh tidak, Beyond, dan gue rasa masih mencoba untuk dibalikan posisinya. Kali ini The Crush bakal mencoba untuk mendekat ke arah Leda sana. Hati-hati, Yes. Beyondnya dikontrol oleh Punggat. Tersisa 2 lawan 2 harusnya, kan FMP-nya masih belum dicoba untuk di-revive. Apakah masih sempat untuk di-revive? Sepertinya tidak. Dan dari Leda bakal mencoba membuka badan, yang berhasil mendapatkan. Oh my god, satu lagi Punggat, tetapi FDW juga harus terkena knockdown. 1 versus 1. 1 nampaknya. Ada yang coba FDW. reviving? Oh my god, Oh, udah dari berhasil Leda bakal revive. mencoba confront kill, itu di jumpsuit, nggak bisa. Susah banget. Ya, karena itu tadi revivingnya emang bener-bener cepet banget ya. Sebenarnya tadi Leda juga udah jauh lebih objektif, langsung mau nuntasin kan. Tapi tadi Betul. pas banget, udah berhasil ke revive. Itu. Harusnya 1 lawan 1, tapi jadi 2 lawan 1. Nggak apa-apa karena ini juga masuk ke ronde kelima ya, yang mana masih ada 2 ronde lagi berarti. Yoi. By the way, pukulan lu panas juga, Beb. Tadi pas kita Oh, kompak pas ya? tangan gue masih panas nih. Gimana abis Indonesianya Iya, jadi bikin- aku kan semangat Bikin gitu. gemes gitu ya. Aduh. Itulah, kita bakal lihat lagi untuk di round selanjutnya, karena masih dengan struggle ya Indonesia ya kan. Bisa Coba dong, untuk bisa membalikan epic comeback again kah? Epic comeback. Iya, pasti bisa dong, dan masih kita lihat kali ini. Dan kalau misalnya lihat ya, 1 player udah langsung ngamanin side A. Apakah kira-kira udah coba untuk masangin bom? FDW-nya juga berhasil untuk di knockdown kali ini. Oke, dan gue rasa dari FDW juga langsung dikontrol ya oleh FMP yang mencoba untuk menggunakan 1 granat masak yang dari tadi cukup OP juga dari FMP TV ternyata. Dan gue rasa dari Beyond, dari Beyond bakal mencoba untuk naik ke kren kuning, disusul oleh Gardu nampaknya mencoba untuk save di arah atas. Ya. Dan di bawahnya hati-hati, sepertinya sudah ternotis aja dan sudah beberapa terhitan. Itu dia, Oke. Led aja juga harus terkena knockdown, di sisi lain Dikras juga harus terkena knockdown. Bionnya berhasil untuk mendapatkan 1 orang, 2 orang, Punggatnya juga harus terkena knockdown, tapi Led juga dan FDW juga harus dipulangkan. Gardu mencoba untuk melawan Dikras, kali ini bakal langsung di ending gitu saja oleh Ayo. Beyond. Jasmine mencoba untuk di revive dan susah banget harusnya. Ada mencoba untuk setup defense kali ini oleh Gardu, dan juga Beyond mencoba untuk saling
pundak memundaki naik ke arah atas. Bion berhasil mendapatkan Jasmine dengan satu granat ya. Itu dia, itulah the king of granate dari seorang Bion. Berhasil untuk menghidupkan The Crush kali ini dari seorang Jasmine. Tapi Gardu berhasil mendapatkan C4 ya. Ya, udah langsung di arm bomnya, udah terpasang kali ini dan sama-sama pasti bakalan kita lihat ya. Kali ini situasinya benar-benar tinggi banget, 2 versus 2. Mana sebenarnya satu player dari Somtom sendiri udah low banget HP-nya itu ya. Jasmine udah itu kayaknya kena hirup dikit tapi Abang Abi ternyata harus terkena knockdown kali ini. Apakah yang bakalan dilakukan oleh seorang Gardu? Apakah memutuskan untuk lebih objektif untuk menjaga dari bomnya itu sendiri? Ternyata udah nggak bisa juga di revive Abang Abinya. Nggak bisa, ini 1 kayaknya lawan 3. susah banget sih harusnya, karena Gardu sendiri memang nggak bisa memungkinkan untuk turun ke bawah. Andai kan dia turun ke bawah ini sama aja bunuh diri. Tapi set dari bomnya sendiri memang sudah nggak bisa di defuse gitu, jadi susah juga. Itu dia, ini dia makanya kita bakalan menghitung hari detik demi detik gitu kan. Nah, ternyata bomnya sukses, udah langsung berhasil membuat kedudukan kali ini menjadi 3-2 pastinya masuk ke ronde ke-6. Ayo dong, kita dukung tim Indonesia dong. Yoi, Pakai hashtagnya FFindo bersatu. Nah, hashtag FFindo bersatu. So ini dia ronde ke-6 antara dari tim Indonesia melawan tim Thailand. Ada tim Indomie dari Indonesia dan juga Somtum dari tim Thailand. Oke, dan gua rasa ini masih mencoba untuk membagi lootingan aja ya. Ini dari FDW nih, ambil nih, ada glual nih, nih big granat nih. Ayo, let's go. Udah langsung ini ya, ya seperti itulah mic checknya ya kan. Guys, kita bisa gini guys ya. Gitu ya. Kita bisa guys ya. Iya. Kita bisa guys ya. Kalau Abang Abi sih rada galak. Nih bom gitu. Mungkin gitu. Kalau Leta gimana? Oke. Tadi bingung udah langsung ada open fire kali. Dan gue rasa dari Gardu berhasil mendapatkan satu Gardu. Dua kali ini di confirm kill menggunakan double factor dari seorang Gardu. Dan The Crush berhasil mendapatkan arm bomnya, tapi kali ini bakal mencoba untuk melawan. Ada yang defuse juga. Oke, defuse. Wah, taruhnya mengadak. Dan itu dia Gardu nih bos, mencoba untuk happy comeback seperti dari Indomie kali ini, tapi Leda masih mencoba untuk backstep, hati-hati. Oh my god, itu dia untungnya masih ada time terangan cukup cepat. Dan Leda, oh my god, Gardu yang berhasil, dan bomnya jangan lupa teman-teman, bomnya di bawah sana. Di mana dicari-cari udah belum ke defuse, belum di defuse. Oke, di defuse, please, defuse, please. Leda. Di mana? Where are you? What are you doing? Oke, itu nyaris dia. tadi tidak gemes. Terkena ya. Kita yang deg-degan ya, Anda yang main kita yang deg-degan. Oh my god, what happened? Waduh. Berhasil gak sih ke defuse? Aduh, ini gimana nih? Adik gimana? 3 kestos dulu. Aku nggak kencang-kencang. Aku yang kencang sekarang ya. Kita harus kembali ya. Panas. Jadi ini satu ronde terakhir ya. Satu harusnya ronde berarti terakhir. kalau misalkan kita tim Indonesia ini berhasil untuk memenangkan ronde yang satu ini, kita tadi udah menang di match pertama, jadi udah langsung 2-0 poinnya untuk melawan tim Somtum dari Thailand ya. Dan semoga epic comeback again gitu kan ya. Epic comeback again, langsung bawa clean 2-0 untuk babak semifinalnya, sampai akhirnya tim Indomie, tim dari Indonesia bisa langsung melaju untuk babak final. Amin. Yang mana bakal ketemu ntar di babak finalnya itu udah ada Timpo yang menunggu untuk di babak final. Amin. Ayo Survivor, kita aminkan bersama, dan inilah saksinya. Kita akan menjadi penentuan semua. Bagaimana untuk round terakhir kita untuk di match kedua kali ini? Apakah Indonesia atau Somtom? Tapi kali ini Gardu bakal mencoba untuk masuk ke dalam time turner. Gol sudah diglualkan, dan gua rasa dari Gardu mencoba untuk eliminate kita lebih dahulu, dan Jasmine berhasil mendapatkan arm bomb-nya. Hati-hati. Oke, regroup terlebih dahulu. Hati-hati, mendengarkan stepping aja. Ada ground lead aja berhasil di knockdown oleh The Crush menggunakan Bonggotnya juga berhasil mendapatkan Gardu. Kali ini Jasmine mencoba confront kill dari atas, mencoba untuk spraying, dan gua rasa dari Bionnya juga berhasil untuk di knockdown. Ini data FDW, seorang yang bakal pusing banget dari FDW, mencoba untuk cabut FDW di sana menggunakan double factor. Susah untuk lawan, dan oh my god, Jasmine berhasil menjadi save the day dan buya untuk Somtom. Aduh, tipis banget guys. Wah. Tapi seru banget nggak sih lu lihat, oh baby? Iya, seru banget. Oke, tapi is okay, totally okay. Indomie ini masih ada satu match lagi untuk menjadi untuk match penentuan, yang mana ini adalah match ketiga. Nah, ini gue lebih kayak kedek-dekan ya, karena ini memang benar-benar menjadi penentuan gitu. Dia paling depan galak juga ya. Oh iya, galak. Yang gayanya Somtom, posenya. Somtom. Iya.
Somtam ya. Ini berbeda sekali ya gayanya dari Somtam dan juga Indomie. Yang Indomie masih kayak kalem, cheers, hero. Tapi Babang Abi juga galak kok posenya. Galak. Dia memang galak sih. Gardu juga pose galak dari Tapi professional playernya. tapi aslinya Abi ini orangnya ramah ya nggak Beb? Tadi katanya Abi aslinya galak. Kagak. Oh, enggak. Gameplaynya. Gameplaynya galak. Gameplaynya galak. Makanya Personalnya enggak ya? enggak. Makanya Abi, ayo dong tunjukin kegalakan dan kesangaran dari Indonesia. Oke. Dan ini dia ternyata dari letdanya sudah mulai beberapa Pun damage, tapi hati-hati FMP-nya juga sudah mulai sekarang. Good. God, oh my god. Gardu harus terkena knockdown lagi di confirm kill-nya kali ini. Wah. Dan itu dia Bion dapetin chaos Jasmine. banget Indonesia di Beyond mulai Satu player lagi. keluarkan kesangarannya. Jasmine masih terkena knockdown. FD berhasil mendapatkan FMP. Beyond berhasil memulangkan Jasmine dan The Crush. Tersisa satu orang aja. Ponggot kali ini bakal mencoba untuk spam granat ke arah Indonesia. Hati-hati FDW yang mencoba untuk terjadi penumpukan di dalam sana. Oke. Ya. Totally oke. Dan gue rasa Ada bom juga yang udah aktif loh. nah itu dia. Itu yang paling penting sih harusnya. Iya benar karena satu player ini jangan sampai harus mengecohkan ya gameplay dari anak-anak Indonesia yang mana ternyata letdanya berhasil untuk didapatkan. Dan itu dia, Somtam harus terpulangkan. Yes, poin pertama untuk anak-anak Indonesia. Oke, kali ini round kedua sudah dimulai. Napas lega dulu teman-teman. Menarik nafas lega, aku langsung menghembuskan nafas ya. Tapi kita masih punya 7 round. Enggak apa-apa, yang penting It's aku semangat. Aku percaya sama anak-anak Indonesia. Oke, ini dia aku Semangat Indonesiaku. Semangat Indonesiaku dan teman-teman Indomiku ya kan. Kita masih punya 6 round lagi harusnya. Dan kali ini masih mencoba untuk ngebagi setup dulu resource-nya, saling-saling membagi granat, glue wall, or something gitu kan ya. Dan gue rasa di sini teman-temannya dari Indomie lagi-lagi Gardu dikirim untuk menjadi opening. Ya, udah langsung buka untuk arah mapnya dan udah langsung mencapai di site A kali ini kah? Oh, B. yes, ya udah di site ya. Oke. Udah sampai di arah site-nya dari seorang Gardu kali ini di site B. Dan ada grenade juga yang dilemparin, tapi di antara kedua tim juga masih belum ada yang berhasil untuk di-knockdown. Oke, dan kali ini dari seorang Gardu bakal mencoba untuk melawan Jasmine menggunakan double factor dibajuin. Itu dia, Dimasukin dong. itulah Gardu. Dan gua rasa langsung di-confirm kill-nya dulu Ending? sejenak. Alright, di sisi lain sudah ada The Crush juga yang lumayan sekarat. Kali ini masih mencoba untuk killing medkit terlebih dahulu, dan Gardu juga demikian. Dan di sisi lain juga Leda mencoba untuk fokus ke arah The Crush. Dan Gardu masih dengan di rumah atas, rumah L atas, dan Ponggot mencoba untuk di tapping 90 damage sudah berhasil dikonfirm oleh Gardu. Kali ini masih dengan The Crush yang cukup sekarat juga. Ponggotnya juga harus mencoba untuk killing medkit terlebih dahulu. Sebenarnya dari The Crush sudah nggak punya medkit lagi ya. Ya, udah nggak ada lagi dan sebenarnya tadi juga udah keran bomnya. Jadi ini udah tinggal sambil tunggu menunggu juga persoalan waktu. Jangan sampai di antara kedua tim juga kayak coba untuk terburu-buru ke arah dari tim fight-nya, tapi ada kepala yang langsung hilang di sana. Seorang Gardu langsung dipulangkan, masih belum bisa sih untuk di ending. Nah, langsung aja 2 poin untuk Indonesia karena bomnya udah duar. Udah duar itu ya, berhasil untuk di arm harusnya, dan 2-0 sudah diperoleh oleh Indomie. Satu hal yang emang bagus banget ya, objektif yang dimiliki sama tim Indonesia ya. Ketika mereka juga tahu kalau misalkan mereka juga udah mengaktifkan dari segi bomnya itu sendiri. Betul. Dan sebenarnya musuhnya juga masih kesat 3, tapi memang anak-anak dari Somtamnya juga agak-agak sedikit susah ya buat masuk ke arah dari site yang dimiliki sama anak-anak Indonesia, dan itu ngebuat anak-anak Indonesia juga bagus. Mereka tahu kalau misalkan objektifnya mereka apa, mereka nggak mau terburu-buru. Oh ya udah, kita tunggu aja. Betul. Kan kita tinggal tunggu gitu. Setuju. Buat apa kita mau coba untuk bermain jauh lebih agresif? Toh objektifnya adalah poin per poin yang dimiliki setiap roundnya supaya bisa menang kan? Betul, apalagi tadi dengan senjata yang tidak belum memungkinkan banget ya, hanya pistol doang, dan itu sangat susah banget untuk confirm kill terlebih dahulu. Dan objektif bener, bom duluan, dan bener aja udah berhasil dapetin 2 poin kill. Tapi kali ini kita bakal lihat sepertinya dari teman-teman Indonesia bakal mencoba untuk melangkah ke side B, yang dimana sebenarnya dari Somtam juga Side A. Oh, side A ya, oke. Oke, dan FDW sebenarnya sih standby sih deket sih dari arah side B, tapi udah tembak-tembakan. Udah ada Ponggot yang mencoba untuk merusak itu semua, mencoba untuk ngedistract dari FDW-nya kali ini. Untungnya masih ada time turner. Oke, glue wall sudah dipasang, hati-hati. Sudah banyak ada spam granat harusnya, dan itu dia Jasmine yang berhasil untuk mendapatkan arm bomb-nya.
Kali ini dari Led mencoba untuk nge-spray ke arah depan. The Crush kali ini lumayan terkena hit, tapi kali ini bakal mencoba FDW-nya bakal di knockdown oleh The Crush. Dan kali ini Gardu berhasil mendapatkan The Crush dengan satu granat masaknya. Jasmine bakal mencoba untuk menolong temannya terlebih dahulu, tapi di tapping hati-hati ada Gardu menggunakan double vector yang berhasil mendapatkan Jasmine. Dan Gardu masih mencoba untuk melawan Led, harus terkena knockdown. Di sisi lain juga Jasmine FDW juga harus terkena knockdown. Masih mencoba untuk di revive terlebih dahulu dari seorang Gardu, hidup lagi. 2 lawan 3. Itu dia bakal mencoba 2 lawan 3 critical damage, dan Bion berhasil mendapatkan Pogot. Gardu harus terkena knockdown. Tersisa Bion seorang. 1 lawan 1. The Crush juga masih hidup, hati-hati bakal di spam granat. Oh my god Bion, awas Bion. Itu dia masih mencoba untuk dilakukan healing med. Kita bilang udah Crush masih mencoba Diffuse untuk bomb. Pinter banget Abi. Oh my god Abi. Pas banget. My God. Sebenarnya tadi Abi ada satu glual sih. Tadi Abi tuh ada satu glual yang mana serba salah ya. Serba salah karena tadi posisinya itu bomnya udah ke arm lumayan lama. Betul. Udah keaktifinnya lumayan lama. Kalau misalkan Abi nggak coba untuk objektif ke arah dari ngedifusing bom ya, bisa jadi ketika dia coba untuk spray hit juga ke arah dari The Crush, bisa jadi udah keburu ini bomnya meledak duluan gitu kan. Betul, itu dia. Jadi Langsung si malakama ya, antara dia mau ngerusuin The Crush dan lawan The Crush dulu, atau C4 yang sudah aktif. Tapi kali ini 2-1 Baby, dan tadi lumayan. Ini ronde keempat guys. Dan ini dia. Udah terdengar tembak-tembakannya nih. Oke, dan Bion sudah melakukan vision ke arah atas, di mana keren kuning dari factory-nya bakal di spam granat. Oh my god. Berhasil kah? Jasmine harus terkena knockdown. Sudah ada info juga Rusia dari Bion, sudah terkena knockdown 1, langsung dipulangkan. Itu dia Gardu yang berhasil untuk mendapatkan. Bionnya juga harus berhasil mendapatkan Jasmine. Dan sepertinya 3 lawan 4 kali ini, tapi cukup susah juga karena di sisi lain FDW juga harus terkena knockdown di tangan Pogot menggunakan double vector. Di confirm kill 3 lawan 3 harusnya. Ya, dan FDW sendiri, wah dia udah ngumpulin 3 poin loh, 3 kill poin loh. Luar biasa, tapi The Crush juga harus terkena knockdown sepertinya di tangan Bion menggunakan granat masaknya. FMP masih mencoba untuk strafing, hati-hati. The Crush langsung di confirm killnya oleh Bion kali ini. 3 lawan 2, dan gue rasa dari Ponggot dan juga FMP TV masih mencoba untuk menahan. Wah, tuh Ponggot berhasil mendapatkan Leda. Wah, ini susah banget, oh baby. Udah, soalnya tadi dari Ponggot sendiri udah sempat gue lihat dia udah coba untuk memasak grenade ya ke arah dari depannya itu sendiri, dan ternyata bener aja berhasil. Tapi kali ini ada Abi. Bion, itu dia, itulah hero. King apa? King of Grenade. Oke. Grenade langsung aja, nggak pakai lama, nyisain 1 player lagi aja, dan sama-sama bakalan kita lihat kali ini apakah yang bakalan dilakuin sama anak-anak dari tim Indomie, yang mana menyisakan 2 player kita, ada Gardu dan juga Bion ya. Oke, dan kali ini sepertinya FMP TV tidak melakukan do something ya, tidak mencoba untuk merevive, masih objektif di bawah sana, menahan pergerakan. Dan sepertinya dari Gardu dan juga Bion bakal mencoba ini di mana nih? Di mana nih sisanya? Oke, dari Gardu mungkin mencoba untuk looting sejenak, dan itu dia. Ya, harusnya victory dari teman-teman Indomie. 3-1 sekarang. Ya, 3-1 sampai dengan ronde kelima, berarti 5, 6, 7 tuh. 3 ronde lagi aja nih, termasuk ronde yang sekarang ya. Ini jangan epic comeback lah, udah. Iya, udah yuk Indonesia yuk, bisa yuk. Soalnya dari best of 3 series ini kita ada punya 3 match, itu 1 poin udah dimiliki sama tim Indomie, 1 poin juga dimiliki sama tim Somtam. Jadi match yang sekarang merupakan match penentuan ya, yang pastinya kira-kira siapakah tim yang bisa melaju untuk ke babak final. Itulah makanya kalau dari day one udah panas banget. Kita juga panas di sini sebenarnya. Panas banget. Udah mulai. Sudah ada granat sepertinya, tapi masih belum ada terkena beberapa damage dari musuhnya. Ya, Gardu kali ini masih ditahan terlebih dahulu juga, bakalan coba untuk mundur dulu, dan masih belum ada yang lihat. Tapi Abi loh, aduh. Udah si Abi bakal mencoba untuk spam granat lagi-lagi, mencoba dilakukan ending kah? Masih belum, masih miss aja. Dimana juga Leda sudah maju, di sisi lain juga ada Gardu di sana yang sudah tahu keberadaan dan ngejagain The Crush, tidak mungkin untuk di revive. Indomie new kill leader kali ini dari Bion berhasil confirm killnya. 3 lawan 4.
Dan gua rasa Bomnya udah nyala. bomnya sudah nyala. Jasmine berhasil untuk arm bomb kali ini. Yes. Bakal mencoba do something harusnya dari Indonesia. Dan Gardu masih mencoba untuk menggocek. Double factory pegang. Sudah ada suara tembakan harusnya. Dan gua rasa dari Gardu mencoba untuk menahan diri aja. Di sisi kanan juga ada Ponggot. Hati-hati Ponggot open sekali. Itu dia. Itu dia. Harus di confirm kill lagi-lagi. Bomnya Dulu di-fuse tersisa yuk. 2 orang. Dan ini dia dari Ledda. Hati-hati Ledda. Sekarat Belum banget. terkena Bakal objektif dari seorang Ledda kali ini. Oke, dilindungi oleh FDW kali ini. Nice one banget. Dimana Ledda? Ayo Bang Ledda bisa. You can do it. Dan Gardu berhasil untuk memulangkan Diffuse Songkok. juga udah berhasil. Diffuse bomb. Dan ini dia Buya untuk teman-teman Indomie. Tos dulu kita. Finally. Please welcome to final for day one for tim Indomie from Indonesia. Yes, FDW, Ledda, Dranis Gardu dan Ayoji Bion dan pasti yang berada di bangku cadangan. Artinya tim Indo ini memang udah cukup kompak. Cukup. Lah, loh seragam aja harus kompak ya nggak? Betul, tapi kan mereka seragamnya beda-beda. Oh iya juga, tapi kan setidaknya rambutnya kompak gitu kan. Iya, itu Dan dari kita lahir. udah mulai masuk ke dalam gamenya. Ada satu hal yang harus kalian segani dari seorang As Mobile nih. As Mobile nih ngeri banget nih sama Magaming. Nah kan baru gua bilang dimana seorang Gardu berhasil di take down begitu saja dan langsung dipulangkan ke lobby oleh seorang Ban. Bakal menjadi kondisi 4 lawan 3 di sini ya, Por. Aduh, kondisi yang kurang menguntungkan untuk teman-teman Indo. Tapi balik lagi, kita masih punya satu pemain dari Bion. Tapi Bion udah sekarat banget. Wow. Dan masih punya satu counter attack. Tapi balik lagi sini Ledda pun udah nggak cukup bisa untuk melawan. Tapi masih upaya tembak terus dan akan objektif merevive seorang Bion. Yes, di sini bakal langsung ditembak, cukup sekarat juga. Ada 2 orang yang mengcover langsung, ditembakin, gak cukup kuat. Gua nggak tahu di mana seorang FDW ternyata masih cukup jauh yang harusnya sudah mendekat menurut gua. Sementara itu bakal melakukan reviving terlebih Masuk. dahulu. PA Gaming udah berhasil menumbangkan seorang Bion. Tersisa seorang FDW di sini yang tidak bisa berbuat banyak. Kayak tadi gua nggak ngerti, mungkin dari seorang FDW juga udah lagi ditahan kali ya. Lagi ditahan satu orang dari teman-teman Vietnam. Dan akhirnya itu jadi kayak menghentikan pergerakan dari FDW untuk regroup kembali kepada teman-teman Indomie. Jadi artinya memang ya kalau kita lihat dari secara awal memang Gardu itu udah keculik gitu kan. Jadi artinya untuk secara power ya walaupun sebenarnya 3 orang ini masih cukup kuat, tapi balik lagi 4 pemain dari Vietnam tahu gitu. Oh ini udah 1 orang kita udah take down. Kita mendingan langsung kompak aja ke satu titik tujuan yang memang kita lihat tadi, kita tonton memang ada yang carry gitu. Betul, dan kalau kita ngeliat tadi Gardu juga, ini menjadi PR buat Gardu sih menurut gua, dimana Gardu sendiri harus mengurang-urangi yang namanya terlalu cepat terkena knockdown gitu. Tapi balik lagi di sini Gardu punya peranan penting menjadi orang terdepan, langsung terus mengasih info yang pasti untuk teman-temannya bisa melakukan backstep ataupun bisa menyelamatkan dirinya. Dan ternyata justru Gardu langsung dibabat oleh 2 orang sekali. Yes, karena ada perbedaan senjata juga di sana, tapi seorang FDW berhasil menumbangkan seorang As Mobile di sana dengan FDW. cukup cepat, tapi dari belakang ternyata ada oh my god, Bion lagi dan lagi menggunakan granatnya bermain dengan cukup efektif di sana. Bakal langsung di rush begitu aja maju ke depan. Ada tembak-tembakan, masih seorang Babang Ledda di sana. Oh my god. Masih kurang kuat, tapi gue yakin di round ketiga ini gue nggak tahu kenapa ngerasa kalau misalkan tim dari Indomie bisa memberikan satu presence yang baru, karena setelah kita ngelihat track recordnya mereka ketika bermain di daerah Pochinok sini bener-bener bagus banget. Yes, pasti ya bagus banget karena secara buat posisi Bion tahu nih untuk dia melemparkan granat ke arah lawannya dan juga temennya udah ngasih info yang pasti, Bion akan mendapatkan untuk granatnya ke arah tim lawan. Dan gua rasa di sini juga ya tentu aja ini masih 2-0 dan ini masih best of 5 gitu. Jadi menurut gue jangan terlalu panik, jangan terlalu kalian langsung hujat dengan gimana caranya kayak Indonesia tuh nggak bisa menang lawan Vietnam. Tapi kita lihat sudah ada upaya juga tembakan MP5 yang akan dilepaskan oleh Ledda dan juga FDW sekarang. Yes, kita bakal ngeliat gimana tim Indonesia yang seharusnya menjadi tim bertahan di sini udah mulai menjaga masing-masing posisinya. Ada As Mobile juga yang dilemparkan ke depan tapi tidak menghasilkan apa-apa granat dari seorang FDW di sini. Yes, karena juga ketika lu melakukan satu masak granat untuk lempar langsung ke arah tujuan lu, itu akan kelihatan dari secara visualnya. Betul. Jadi artinya udah bakal langsung coba dihindarin aja oleh teman-teman Vietnam. Wop, ada granat yang dilemparin, hampir aja FDW terkena down, tapi seorang Ledda di sana berhasil ditumbangkan. Oh my god, 3 orang sekaligus. Wow, satu setup yang cukup baik dari Timpo di sana. Lu bisa ngeliat gimana mereka bener-bener menguasai grounding yang mereka milikin dengan cara mendapatkan granat dan dilemparkan secara efektif. Kalau lu lihat tadi ada beberapa posisi yang sebenarnya tidak disadari oleh tim Indonesia, For. Betul, dan gue lihat juga secara buat posisinya
Vietnam sendiri mereka udah melakukan satu kunci ke arah area rumah sabun yang ditempatin oleh teman-teman dari Indomie. Benar, gue setuju karena dari tim dari AS Mobile sendiri dia udah ada di sebelah kiri dan gak ada yang notice. Itulah dia. Jadi masih belum ada satu was-was dari belakang gitu kan, dari sisi belakang, dan harus ditingkatin lagi dari tim Indomie biar bisa sadar gitu. Awareness-nya harus lebih ditingkatkan lagi. Dan udah ada satu firing dari Letda, hampir satu dari granat akhirnya connect ke arah Letda dan langsung dikonfirm kill sekali lah. Yes, AS Mobile juga udah cukup sekarat di sini. Bernama Gaming juga bakal coba untuk duel, sementara Haidang berhasil ditumbangkan. Bion berhasil mendapatkan satu tambahan. Dari belakang ada AS Mobile yang mulai bergerak dan gue yakin ini bakal nge-revive terlebih dahulu. Tapi udah ada yang mulai bergerak juga untuk melakukan covering. Ini bagus banget sih gameplay. Dan FDW bakal coba untuk tembak-tembakan ke depan. Bion once again dengan granatnya menubahkan dua orang sekaligus. Bakal ada duel antara Bion dan juga AS Mobile 1 lawan 1 di sini. Bion dengan kegagahannya berhasil mendapatkan ace. Bayern Indonesia. Keren banget sih. Bener-bener Bion masih bisa untuk save the date ke arah timnya. Ini masih best of 1 dan masih ada 4 match lagi. 4 quadra kill nih bos. Waduh, quadra kill Bion. Memang jagoan ya. Emang kayak kalau kita lihat tadi beberapa turning conditionnya adalah ketika Bion berhasil mendapatkan musuhnya menggunakan setup granate gitu Pak. Betul. Itu kayak emang sebenarnya upaya FDW juga udah bagus gitu kan. Tadi memang posisinya high ground musuhnya tuh emang dimiliki oleh seorang Vietnam dari tim Vietnam. Tapi balik lagi FDW dengan satu jumpsuitnya dengan MP5-nya langsung critical damage. Dan itu jadi keuntungan buat Bion bisa kayak ya udah ternyata di atas itu udah diinfoin bahwa ada yang revive 2 orang gitu. Yes, dan sekarang kita bakal saksikan gimana Po bakal coba untuk melakukan diffusing. Gak ada yang sadar di sini nampaknya. Tapi Gardu bakal langsung masuk ke depan, menubahkan begitu aja. Langsung tersisa 2 orang di sini. Tapi Ban juga berhasil diculik oleh seorang Letda dari kejauhan. Bakal ada yang melakukan diffusing di sini, tapi nggak bakal ditinggal diam. Karena ada Bion yang bakal coba untuk nahan, dan juga Bang Letda yang mulai bergerak di sini. Di mana Gaming nggak mau terlalu terburu-buru karena ada tembakan juga ke arah dalam. Seorang Bion dengan granat masuknya berhasil menubahkan 1 orang lagi di sini. Dan dengan double factornya Bion masih tidak mau menyerahkan kekalahannya di arah depan. Bakal langsung coba untuk masuk di sini. Dan 3 detik dari sekarang bakal coba untuk ditembakin. 2-1-1 Bion save the day once again. Oh my god. 2 kali momentum Bion benar-benar menyelamatkan tim Indomie, di mana menjadi orang terakhir untuk tim Indomie. Tapi ketenangan Bion yang gua suka banget, dia masih bisa untuk mengkontrol musuhnya dengan granat, dengan mendistract juga posisi musuhnya untuk bergerak masuk ke dalam rumah kayu. Betul. Dan Bion memanfaatkan jendela rumah kayu itu hanya dengan ngepick dari kanan atau kiri untuk bisa mendapatkan visionnya ataupun aimnya ke arah tim Vietnam. Wah, Bion. Gila sih si Bion ini ya, emang bocil jagoan. Oh, udah nggak bocil ya, udah dewasa ya. Sementara itu udah ada tembak-tembakan juga dari arah luar. Orang Gardu lagi dan lagi bakal menahan pedihnya tembakan antara 3 orang. Tapi Bion once again berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus dengan granatnya di sana. Walaupun tidak berhasil melakukan ending 1 orang lagi, ada granat yang bakal dipantulkan dan ternyata tidak seberuntung sebelumnya ya. Dan sekarang Letda bakal masuk juga di sini mencari di mana lawannya, ditembakin. Letda berhasil mendapatkan 1 poin eliminasinya. Ada tembakan dari sebelah kanan tapi Letda tidak mau terburu-buru. Dia bakal mencari di mana lawannya. Ada global yang udah dipasang. AS Mobile juga cukup sekarat. Dilempar granatnya ke depan. Mobil batu lagi dan langsung dicari di mana lawannya. 1 lawan 1 antara Letda dan juga AS Mobile. King of MP40 Indonesia is back, boys. Dan kita bakal ngelihat gimana seorang Ban yang bakal coba untuk menghalau seorang Letda di sana. Oh my god, itu benar-benar kayak connect banget gak sih lu? Call dari teman-teman Indomie itu benar-benar udah bagus banget gitu. Jadi seorang Bang Letda yang lagi nge-diffuse benar-benar dijaga ketat oleh seorang FDW, nggak dikasih lepas untuk ngebiarin musuhnya nembakin ke arah Bang Letda. Iya, tadi lu bisa lihat gimana kayak dari seorang FDW sendiri menggunakan body block ya. Betul. Ketika musuhnya coba untuk masuk ke dalam, dia langsung ngalangin posisinya Bang Letda. Musuhnya mau lari kemana dihalangin. Jadi kayak seorang FDW itu tadi benar-benar menumbalkan dirinya untuk menahan peluru dari lawannya gitu. Itu bagus banget, nice banget sih. Dan tentunya Bion juga mempunyai peran penting untuk memberikan damage yang bisa melakukan penyerangan ke arah darah yang dimiliki oleh Vietnam. Jadi artinya tinggal
tinggal teman-teman dari Indomie tuh benar-benar tinggal finishing aja gitu kan dengan double vektornya. Dan kita lihat sudah ada tembakan yang cukup berarti dan cukup bisa berbahaya juga untuk tim Indomie, tapi masih bisa untuk ditarik ulur lagi ke arah belakang dari tim Vietnam sekali lah. Yes, sementara itu di sini harusnya dari tim Indomie sendiri yang harus melakukan satu pergerakan C4 ya ke arah lawannya, di mana Gardu lagi dan lagi harus terculik terlebih dahulu. Oh my god. Di sini bukan kabar baik tentunya, karena menyisakan seorang Bion dan juga FDW berdua melawan 4 orang yang sudah menggunakan double vector secara terus-menerus. Bion bakal coba untuk menembak balik. Pau Gaming juga udah cukup sekarat. Menyisakan 35 HP-nya begitu saja. Langsung diras, ditembakin, terdapat headshot, tapi tidak ada pergerakan yang cukup cepat di sana karena FDW cukup jauh untuk melakukan covering terhadap Bion. Oh my god, satu pemain tersisa dari tim Indomie langsung diburu, langsung dipojokkan. Akankah masih selamat? Dan ternyata sudah tidak akan bisa menyelamatkan tim Indomie dan Buyah untuk tim Vietnam di round pertama. Nice try for Indomie dan congratulations untuk tim Po, di mana Po sendiri berhasil mendapatkan Buyah di round pertamanya. Tapi buat para survivors yang mendukung tim Indomie, tetap tenang. Keep calm, stay calm, stay cool, stay cool. Ya kan? Karena kalau kita ngomongin round dari best of 5 masih ini panjang. Artinya masih panjang gitu kan. Dan gue mau ngingetin juga kalau misalkan di awal-awal doa semoga di ronde kedua ini tim Indonesia mendapatkan 1 poinnya untuk bisa imbang 1 sama. Yes, karena sebentar lagi round kedua bakal langsung dimulai. So buat teman-teman semua langsung ramaikan yang namanya hashtag FF Indo bersatu. Yes. Dan apa aduh, gue yang mereka yang main, gue yang nge-cash, gue yang jantungan gitu kan. Oke, dan kita udah bakal setup ulang di sini gimana di round pertama tadi. Buat yang baru join, gue mau kasih tahu bahwa tim dari Po berhasil mendapatkan Buyah di round pertama dari best of 5 ya. Betul, dan di sini sudah ada trading damage juga. FDW nyaris saja hampir tervonis kalah. Yes, sementara itu langsung diras dari sebelah kanan. Po, Gaming juga udah cukup sekarat di sana. Tapi Asmobile berhasil mendapatkan FDW, gak bakal ditinggal diamkan begitu saja karena Ban bakal coba untuk berputar. 1 orang udah berhasil tercrackdown di sana, langsung diduelin. Cukup sekarat, Ban bakal coba untuk mencari di mana tempat untuk berlindung, tapi nggak cukup kuat karena Gardu. Gak ada yang bisa nahan seorang Gardu, apalagi kalau udah ditutup karena Asmobile juga udah sekarat. Langsung dipulangkan begitu saja. Haida menyisakan seorang di sini, bakal mendapatkan 1 orang FDW, tapi Haida nggak cukup kuat karena Gardu udah menutup Gardu kemenangan untuk Po di round pertama. Nice, tim Indomie berhasil mendapatkan 1 poin awal di area Purgator atau di observatory tentunya, dan tentunya di sini dari teman-teman Indomie pun juga udah mulai membiasakan ya permainan dari tim Vietnam. Walaupun sebenarnya tadi ada 1 POV dari pemainnya Vietnam sendiri yang memang sangat menyulitkan 2 pemain dari Indomie yang tadi dia memanfaatkan beberapa kompon mobil di parkiran di observatory, dan itu kayak membuat memberikan 1 buying time juga untuk teman-teman Vietnam bisa mendapatkan space untuk bisa melakukan takedown 1 persatu dari tim Indomie. Oke, dan di saat ini kita bakal ngeliat gimana skor 1-0 berhasil didapatkan oleh tim Indomie. Betul. Dan kalau kita ngomongin tim Indomie sendiri, harusnya mereka punya advantage di mana uang mereka bakal lebih banyak karena mereka berhasil mendapatkan kemenangan di game pertama gitu kan. Dan Ledda berhasil menumbangkan 1 orang di sana dan bakal coba untuk langsung di ending, tapi nggak cukup kuat. Asmobile juga udah sedikit kesulitan, di mana Bion di sini udah berhasil menumbangkan 1 orang Gaming. Gardu juga berhasil mendapatkan Haidang di sana. Benar-benar tim Indomie mengamuk di sini, bosku. Langsung dipulangkan ke lobby begitu saja. Bion berhasil mendapatkan clear view dari atas dan ada tembakan dari belakang, dan granatnya hampir aja menumbangkan seorang Ban di sana. Sementara Asmobile bakal melawan kekuatan seorang Ledda dan juga FDW. Tapi ini dia kekuatan dari Indomie, semuanya dikeluarkan pada round kedua di best of 5 pada kali ini. Gitu kan? Itulah dia kekuatan Bang FDW dan juga Bang Ledda. Berhasil mendapatkan quadra kill. Gila. Ini yang gue bilang ketika kalau Gardu lu nggak perlu terlalu terburu-buru, lu nggak perlu jadi frontliner, tinggal tahan, coba pick off 1-1 baru deh lu masukin. Betul. Gitu karena kan? secara buat aimingnya seorang Gardu itu memang on Pedes point banget. juga. Iya, pedes juga. Jadi secara buat kayak positioning memang sebenarnya Gardu agak sedikit kurang, tapi balik lagi ini bisa dipertahankan dan bisa diperkuat lagi ya seorang Gardu. Jadi ini jadi pelajaran juga buat Gardu untuk bisa memberikan posisi-posisi yang memang sangat krusial untuk bisa
bisa melawan tim-tim Vietnam. Yes, dan sementara itu kita bakal menyaksikan di sini gimana ada satu play yang diberikan oleh tim Indomie. Bakal ada yang coba naik ke arah atas. Aduh, kenapa itu granatnya pas banget di situ, Pak? Dan langsung berhasil di take down begitu saja. Menjadi kabar buruk untuk tim Indonesia, tapi enggak, karena Bion berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus. Letda juga dari belakang udah mulai bergerak di sini. Ada duel antara Letda dan juga AS Mobile. Ini dia kekuatan dari King MP40 Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Letda Hyper, bosku. Inilah dia permainan dari influencer dan juga pro player kesayangan kita semua. Tentunya dukung tim Indonesia dengan hashtag FF Indo bersatu. Kita melihat juga di sini Bion akan langsung turun dari arah top, dan juga kita melihat sini kalau dari Bion masih bisa untuk mempermainkan seorang Mag Gaming, tapi sini sudah ada gocek-gocekan lagi dari seorang Bion, masih dengan gesitnya seorang Bion untuk bisa mendapatkan posisi regroup kembali kepada temannya di sini. Skyla. Yes, udah ditembakin ke arah seorang Bion. Bion dengan cukup sabar sekarang bakal coba untuk bergerak melakukan regrouping terhadap tim Indomie, di mana Letda bakal coba untuk melakukan pemasangan bom duluan di sini. Respon keluar yang sangat baik dari seorang Letda Hyper. Bakal coba untuk membaying time di sini. Ditambahin cukup sekarat. Bion, kamu di mana, Bion? Oke, masih santai dulu. Tenang. Udah dikasih info sama Bang Letda bahwa di sini seorang Mag Gaming ada di sisi pintu depannya dan udah akan coba untuk di defuse. Tahan dulu sejenak. Kita lihat. Lu bisa lihat gimana seorang Bion ngebiarin musuhnya untuk melakukan defusing terlebih dahulu. Dia ngerasa udah aman dan di situ Bion langsung keluar. Halo Bang, apa kabar? Surprise. Itulah dia 3-0 di ronde kedua. Ayo Indomie langsung clear 4-0 biar langsung 1 sama nih poinnya untuk di best of 5 untuk hari ini dan malam hari ini. Dan kita akan melihat tentu memang sebenarnya dari Bion sendiri itu memang menjadi playmaker yang udah pastinya sangat-sangat dibutuhkan ya oleh tim Indomie. Dan ya ketika memang udah ibaratnya teman-temannya udah ngebonyokin tim-tim dari Vietnam gitu, dari pemain-pemainnya, artinya Bion udah jadi satu finishing yang bagus banget untuk bisa mengamankan atau save the death, dan Haidang langsung disekir oleh seorang Bion di sana Skyla. Yes, bakal coba untuk dilakukan revive terlebih dahulu, tapi seorang FDW berhasil ditumbangkan juga di kejauhan. Sementara itu ada yang berhasil di revive di sana, tapi nggak apa-apa karena Padang juga udah bakal kesulitan. Letda berhasil mendapatkan 1 orang di sana dari Poban. Tunggu apa lagi, langsung aja di end, tapi menyisakan Bion seorang diri. Bion, apakah Bion bisa menggunakan satu playnya lagi dan lagi? Dan tentunya bukan kabar baik untuk tim Indomie kalau misalkan mereka kalah di round kali ini. Kenapa? Karena lu bisa lihat semua senjata yang dimiliki tim Indomie akhirnya bakal diambil oleh tim Po. Itu dia, setuju banget. Jadi artinya resource dari teman-teman Vietnam udah bakal lengkap banget, dan untuk dari gold difference-nya juga akan berkurang gitu ya kan. Dari tim Indomie bisa membelikan senjata yang proper untuk melawan tim Vietnam. Jadi artinya nih dari Bion sendiri pun juga kayak dia mau mencoba buat melakukan satu kelas moment, tapi balik lagi senjata mereka dari tim Vietnam itu udah semuanya double factor. Jadi artinya nih untuk match selanjutnya ini akan sedikit bisa dibilang Indomie akan merelakan 2 poin didapatkan oleh Vietnam. Itu dia ya. Dan kita bakal lihat di sini ternyata kayaknya kalau gue lihat dari segi Bionnya sendiri, dia nggak mau yang namanya ngasih kill untuk lawan. Yang pertama memang satu resource-nya bakal terbuang. Betul. Yang kedua musuhnya bakal mendapatkan poin eliminasi yang artinya mereka dapetin gol tambahan lagi gitu. Dan Bion di sini bener-bener nggak mau hal itu terjadi gitu. Itulah dia, memang satu keputusan dari Bion yang menurut gue cukup bagus juga, bagus banget malahan. Jadi kayak ya udah biarin aja time outnya berakhir, dan itu menjadi 1 poin untuk Vietnam tanpa adanya memberikan 1 gold lagi untuk teman-teman Vietnam. Jadi artinya memang ya udah nggak perlu Bion kehilangan senjatanya juga. Betul, gitu. Karena kalau kita ngomongin hal kayak gini sangat berbahaya kalau misalkan resource berhasil diambil oleh orang gitu kan. Dan kita bisa lihat udah ada defusing kit juga yang dibeli oleh seorang Haidang dan juga Magaming ya. Betul. 4 pemain semuanya membeli gitu kan defuse kit yang bisa nanti untuk di defuse bomnya yang dipasang oleh teman-teman Indomie. Iya, biar kita lebih santai lagi gitu kan. Dan kita bakal lihat gimana seorang Po AS Mobile juga bakal coba untuk defense
Yes. Nggak perlu terlalu terburu-buru sebenarnya pergerakannya, karena Asmobile juga udah mulai ditembakin ngajem dan udah cukup sekarat juga. 7 HP tersisa, bakal coba melakukan living terlebih dahulu. Ada granat yang dilemparkan tapi Chrono berhasil di pop out di sana. Ada tembak, ada granat balik yang dilemparkan ke arah Bion, hampir aja terkena bosku. Bion pintar banget, dia tahu kerennya masih bisa untuk masukin dan langsung menghindari granat yang akan dilempar. Tapi di sini Gardu melawan Asmobile 1v1, tapi ternyata Asmobile masih memiliki keuntungan dengan double faktornya di sini Skyla. Yes, ada granat yang dilempar ke atas. Bion berhasil mendapatkan 1 orang, 2 orang dari tim Indomie harus knockdown begitu saja, menyisakan seorang Ledda yang bakal 1 lawan 1 dengan Asmobile di sana. Di mana Asmobile sendiri udah mulai ditembakin, cukup sekarat, langsung ditembak, cukup sekarat dan berhasil di take down. Ada Haidar juga dan itu dia. Ini yang gue bilang ya, kalau lu sadar senjata yang dimiliki dari tim Po itu adalah senjata yang dimiliki oleh tim Indomie di match sebelumnya. Nah, di looting gitu ya kan. Jadi memang artinya memang kurang banget gitu untuk Bion membantu teman-temannya mendapatkan senjata proper gitu, membelikan senjata proper untuk 3 pemainnya gitu. Wah, ini keren banget sih. Jadi ya seperti yang gue bilang tadi, tim Indomie harus merelakan 2 poin yang didapatkan oleh Vietnam, dan ini akan menjadi pertarungan sengit juga. Kembali terjadi 3 sama kalau misalkan memang Vietnam bisa men-takedown satu persatu tim dari Indomie. Yes, dan kita bakal melihat terlebih dahulu di sini. Harusnya tim Indomie adalah salah satu tim yang harus bertahan, setahu gue, karena spawnnya dari daerah sana ya. Betul. Dan kita lihat di sini Ma Gaming sebagai salah satu MVP dari tim Po tentunya bakal coba untuk langsung masuk begitu saja. Ada granat yang langsung dibakar, dilemparkan ke arah depan, berharap mendapatkan 1 orang. Cukup sekarat oleh seorang Gardu di sana. Ma Gaming bakal sedikit kesulitan dan coba untuk back off terlebih dahulu, mencari cover dari teman-temannya di sini. Satu gameplay yang cukup baik tadi ditunjukkan oleh seorang Gardu ya. Ada granat yang mulai dilempar juga ke arah depan. Gardu, hati-hati Gardu. 155 damage dan Ledda. Hampir nyaris juga terkena granatnya, sementara Ban nggak mau tinggal diam. Dia langsung masuk ke depan begitu saja. Ada FDW yang bakal langsung menghajar lawannya di sana. Respon gula yang cukup baik dari seorang FDW di sini, mencari di mana lawannya berada. 1 orang udah berhasil memasang bomnya. Ada Ban yang bakal menjadi 1 orang untuk pancingan, dan Ma Gaming juga berhasil di take down oleh seorang Gardu. Bakal dicari di mana lawannya. Asmobile dengan double factornya di sini mulai masuk ke depan. Langsung ada 1 gol yang cukup baik juga. Bion dari belakang, Ledda terkena headshot di sana. Wow, keren banget Asmobile dengan jumpsuitnya masih bisa men-secure seorang Bang Ledda. Tapi Bion nggak berhenti sama situ aja, karena akan langsung nge-spam granat karena dalam rumah kayu. Meletup sudah tapi masih bisa dihindari oleh seorang Asmobile. Akan 1v1 dari seorang Bion di sana. Dengan tenang, MP5-nya menusuk langsung ke kepala. Menjadi korban selanjutnya. Ini kemenangan untuk tim Indomie untuk langsung melakukan 1 diffuse ke arah bom yang dipasang. Wah, ini apakah terburu? Apakah terburu? Apakah sempat keburu telat atau tidak? Kita bakal lihat. Ya ampun, Gardunya emot. Oke. Tenang. Buya untuk ronde kedua untuk tim Indomie. Congratulations sekali lagi untuk tim Indomie. Jadi artinya kedudukannya 1 sama nih bosku. Seperti yang udah kita predik ya, bahwa kemungkinan besar tadi bisa kita lihat dari tim Indonesia itu atau Indomie, dia mau coba untuk melihat dulu gameplay lawannya ini kayak gimana nih. Karena Indonesia kalau menurut gue keras diadu sama keras tidak membuahkan hasil gitu. Harusnya Indonesia sendiri bermain lebih sabar. Tadi kita bisa lihat gimana Bion sendiri benar-benar nge-setup dengan cukup bagus gitu kan. Jadi nggak ada yang perlu diburu-buruin. Dan akhirnya setelah belajar dari pengalaman, akhirnya terbukti mendapatkan 1 poin yang sama atas tim Vietnam. Dan tentunya ini benar-benar kayak gameplay ataupun individual dari masing-masing pemain tim Indomie itu benar-benar kayak, ayo dong, bisa dong teman-teman survivor di rumah, jangan beranjak, jangan lepas pandangan kalian dari handphone, karena kalian tetap terus dukung tim Indomie untuk juara di FFIS kali ini. Yap, dan ini dia, kita mulai masuk di babak selanjutnya, di mana Ledda dan kawan-kawan bakal coba untuk mendapatkan poin pertama, karena menurut gue cukup krusial. Di game pertama itu adalah game yang paling krusial menurut gue. Paling krusial, setuju banget gue, karena ini adalah momentum untuk bisa membangun match-match selanjutnya, dan itu akan mendapatkan 1 perubahan goal difference juga. Yes, sementara itu udah ada bom yang sebentar lagi harusnya bakal dipasang satu persatu. Tim dari Indonesia mulai masuk ke dalam. Ada tembakan juga ke seorang Ma Gaming di sana. Cukup sekarat, dua-duanya udah saling mempop out yang namanya Chrono di sana atau Time Turner.
Pomo Asmobile mulai ditembakin begitu saja, sementara FDW juga mendapatkan damage yang lumayan sakit ke arah depan. Covering demi covering dikeluarkan sampai akhirnya Bion berhasil menumbangkan satu orang, yaitu Asmobile di sana. Bakal langsung di ending begitu saja, berhasil menjadi 1-1. Sementara Dranix Gardu ternyata harus terkena knockdown oleh seorang Haidang di sana. FDW masih tidak mau berhenti untuk melakukan covering terhadap teman-temannya. Duel 1-1 antara FDW dan juga Ban di sana. Oh my god, lagi dan lagi Bion save the day dan berhasil menumbangkan lawan terakhirnya di sana. Tim Indomie nih bosku, jangan main-main ya kan. Waduh, tapi memang sebenarnya dari posisi FDW tadi cukup berani juga ketika dia tahu ada musuh di belakang pagar rumah Sultan. Dia langsung coba buat jumpsuit dan itu langsung dipasang time turner untuk bisa memberikan damage lebih. Tapi ternyata justru malah musuhnya narik urut lagi ke belakang dan FDW pun juga tahu ketika dia bertahan di situ aja itu akan menjadi satu sasaran empuk untuk tim Vietnam. Dan kita bakal masuk ke babak selanjutnya dan ini cukup menarik. Gue suka banget map ini ketika ada di Bomb Squad sih. Karena menurut gue map ini tuh banyak banget rintangan dan pergerakan musuhnya tuh jadi sedikit sulit karena ada open field tapi tetap ada yang namanya pagar dan juga ada bangunan di mana lu nggak bisa predik kira-kira musuhnya ini bakal bergerak ke arah mana gitu. Betul, munculnya tuh juga random gitu ya kan, jadi kayak nggak akan kebaca juga dan itu pintar-pintar karena ngepick dari atas atap. Tapi kita lihat juga dari sini Gardu masih bisa selamat dengan adanya satu rumah kayu yang bisa dimanfaatkan dan itu juga tentunya nih ada satu split dari tim Vietnam yang menurut gue juga ini agak sedikit berbahaya dan ini dari Bion berhasil mendapatkan Mak Gaming Skyla. Yes, ternyata menyisakan 3 orang begitu saja. Bom juga sudah berhasil dipasang. Di sini bakal ada duel antara Gardu dan juga Ban. Udah memberikan damage yang lumayan besar di sana. Sementara Haidang bakal coba untuk melakukan regrouping terhadap teman-temannya. Sementara Bion berhasil mendapatkan Ban lagi. Di mana Asmobile bakal coba untuk melakukan reviving terlebih dahulu. Duel 1-1 di sini nampaknya ada tembakan dari bawah. Gardu berhasil mendapatkan seorang Haidang, menyisakan 1 orang Asmobile di sana. Di mana mentalnya udah terkena dan langsung break dance di situ. Iya ampun, bener-bener keren banget ya. Tadi sebenarnya gue suka juga sih posisi dari Gardu yang memang tadi udah ngelihat 2 pemain sekaligus dari teman-teman Vietnam. Tapi setidaknya seorang Gardu itu bener-bener berani banget buat trading damage dengan memasang badan seperti itu. Jadi artinya Gardu tuh nggak akan ada yang namanya mentalnya takut gitu ya kan untuk melawan tim Vietnam. Dan tentunya tadi di emoti atau dibatalin di ini Davis lagi ya kan. Dan akhirnya berhasil dimenangkan untuk tim Indomie. Waduh, ini kayaknya yang kompor-komporin buat emot kayak Bion kayak ini. Gue yakin sih Bion sih. Karena gue nggak ngeliat ada yang lain itu kayaknya nggak ada mental tauntingnya gitu kan. Kalau Bion kan dari bapaknya gitu. Dari kakek Kids ya. Kakek Kids itulah dia, memang bapak Kids memang berbahaya ya. Iya. Kalau cupu nggak usah main, Bion suruh main. Waduh, bukan bapak Kids ya, bukan. Bionnya. Dan kan dia udah cupu udah tua. Oh iya benar juga. Dan oke, inilah dia untuk round ketiga atau match ketiga di ronde ketiga. Jadi artinya nih menjadi satu angin segar juga karena sudah mengantongi 2 poin dari untuk the best of 5 dan ini sudah ada satu tembakan pembuka dari Gaming tapi ternyata Mak Gaming berhasil menghadiahkan 2 pemain inti dari Indomie Skyla. Tapi di sini masih ada Dranix Gardu. Jadi jangan takut, jangan bimbang ya karena dia berhasil mendapatkan 3 orang sekaligus, menyisakan 1 orang Haidang. Satu pergerakan yang cukup baik di sini. Berhasil langsung di ending begitu saja dari seorang Ledda dan kali ini Gardu berhasil menumbangkan 4 orang sekalipun. Waduh, walaupun sebenarnya dari satu carry-nya Bion masih ada carry yang lain, masih ada Gardu. Oh ya jelas menurut gua 4-4-nya adalah hyper carry. Itu dia makanya kenapa Bang Ledda pakai nama Ledda Hyper. Iya karena dia hyper carry. Waduh, bener juga ya. Asal jangan ngambil buff. Dan kita udah ngeliat juga di sini gimana FDW akhirnya menunjukkan konsistensinya. Karena FDW beberapa kali ini benar-benar yang namanya kayak dia lebih sabar dari sebelumnya dan gue ngeliat FDW ini benar-benar memiliki aim yang cukup baik ketika dia nggak duel 1 lawan 1 melainkan mengcover temennya gitu. I see. Dan sudah ada satu korban juga dari tim Indomie, 2 orang langsung dipanis pulang arah lobby. Misalkan seorang FDW dan juga Bion. Apakah masih bisa untuk menyelamatkan placement ataupun poin? Tapi sudah ada satu granat lagi yang jahat dari Bion di sini Skyla. Yes, Bion lagi dan lagi berhasil mendapatkan 2 orang sekaligus tapi ada grenade yang cukup baik dari seorang Ban di sana membuat seorang Bion harus terduduk lemas nampaknya. Sementara itu ada tembak-tembakan antara Mak Gaming dan juga seorang Ledda Hyper. Ada granat yang mulai dilempar juga, dilangsungin maju dengan double vektornya dan itu dia
akhir untuk tim Indomie pada round kelima pada best of 5 kali ini. Dan kita bakal lihat gimana Indomie hanya membutuhkan 1 poin lagi. 1 poin lagi. Iya, ini kalau dari mapnya aja sih factory ya kan, dan mereka mendapatkan factory di sisi kiri, dan artinya ini akan menjadi satu akses buat teman-teman Indomie bisa naik ke arah factory. Lihat. Itu Lihat. mereka nggak beli senjata, cuman beli apa? Beli Udah MP5. ada gluol. Gluol Artinya banyak. Bion dan juga Gardu gua rasa udah benar-benar bakal langsung coba naik ke atas Ya, gitu ya. nah kan kelakuannya Nah, nih. ini nih kelihatan nih guys, yang biasanya dari kecil itu suka main manjat pohon, Bion, Bion. sama Gardu nih. Sama Gardu. Iya, udah ketahuan nih ya. Udah lincah banget tuh. Oh, tapi Bion di sini berhati-hati karena Bionnya sudah terkena ketahuan. hit, tapi Ma Gaming berhasil untuk disecure Yes. oleh member dari tim Indomie. Wow! Oh my god! Bion nih bosku, di mana Ban akhirnya berhasil menumbangkan seorang FDW, dan Gardu lagi dan lagi berhasil masuk ke arah atas, dan Gardu di sini apakah Gardu yang memegang granat? Oh iya, C4-nya. Gardu yang punya C4 ya. Betul sekali, dan ini benar-benar kayak anak Gardu ya. Yes. Memang sukanya main di atas, dan tentunya kita lihat di sini. Oh, ya ampun, udah di atas nih bos. Jangan Waduh. sampai kalian cari-cari bom di bawah. Iya, percuma ya, nemu. kalian muter-muter pasti kalian pusing gitu ya. Nah, itulah dia. Tapi kita lihat sini sudah akan menjadi keuntungan. Ini akan menjadi 1 poin untuk kemenangan dari tim Indomie. Kalau dari Asmobile sudah terkena hit di sini Skyla. Yes, udah cukup ada damage yang cukup besar diberikan di sana, sementara Bion bakal duel dengan Ban di sana. Langsung ada tembak-tembakan, Bion berhasil menumbangkan seorang Ban, dan ada satu orang lagi yang mulai masuk ke depan, di mana Asmobile akhirnya berhasil menumbangkan seorang Bion di sana, bakal melakukan reviving terlebih dahulu. Ada gluol yang udah dipegang juga, sementara Gardu memberikan damage terus-menerus dari daerah atas, dan Indomie berhasil mendapatkan Buya di game ketiga pada malam hari ini. Wah, gokil banget sih tim Indomie. Waduh, gila, bener-bener saling cover tuh udah bener-bener keren banget, chemistry-nya udah ketat banget, udah. Wah, pandangin terus handphone kalian, layar kaca kalian, ototin terus matanya. Yap, dan ini dia. Apakah tim Indomie bisa mendapatkan kemenangan mutlaknya atas Timpo, atau ternyata dengan mengejutkan Timpo bisa membalikan keadaan dan memenangkan pertandingan? Tebak langsung kalian di rumah yang lagi nonton, spam Spam di kolom komentar, jangan spam kolom komentar kita tapi ya. Jangan DM Wah, kita gitu. Kita hanya pecinta yang damai, Iya, suka yang damai. Ya kalau mau nge-spam di kolom komentar gitu Komentar, kan. tapi kalau mau follow boleh. Oh gitu. Iya. Oke. Oke. Dan kita udah mulai masuk. Mari kita dukung tim Indomie untuk memberikan segala sesuatu yang mereka miliki. Di mana FDW bakal ketemu 2 orang sekaligus, ada Asmobile juga di sana dengan Ma Gaming. Tapi FDW dari belakang berhasil mendapatkan 1 posisi untuk membackstep lawannya. Dengan perlahan Asmobile mulai bergerak ke arah kiri. Granat mulai dikeluarkan, di mana Haidang coba untuk melakukan tembakan ke arah bawah, dan Lenda dan juga FDW berhasil menumbangkan 2 orang sekaligus di sana. Bukan kabar baik tentunya untuk Timpo, karena seorang Gardu juga bakal memberikan 1 tembakannya Bion. ke arah lawannya. Bion juga mulai masuk di sini. 2-1-2-1, tapi terkena kepala Ya dan ampun. berhasil Tenang. ditumbangkan begitu aja. Tetap tenang, Masih ada 2 orang lagi. relax, santuy, karena di sini masih ada Babang Letda ya, dan juga ada FDW. Sementara Letda, oh my god, nyaris banget tersungkur di sana, tapi masih ada 1 jump shot dari sana banget, tapi hampir nyaris banget Haidang langsung tervonis, malah justru Bang Letda misalkan seorang FDW, ayo tahan dulu manis, jangan dulu kenok Bang FDW ya kan. Karena jangan di sini- terlalu terburu-buru, karena kalau tenang. kita lihat dari Haidang sendiri, mereka udah nggak punya yang namanya medkit lagi ya. Sementara itu FDW juga mulai Nice. ditembak, 1 orang berhasil ditumbangkan. Dan, oh my god, apakah bakal ditonjok begitu saja? Gua rasa enggak, karena FDW-nya mulai mundur. Waduh, bakal di revive terlebih dahulu ya Pak ya. Iya. Langsung ditembakin begitu saja. FDW tidak bisa berbuat banyak. Pergerakan yang cukup baik dari seorang Ban tadi memberikan 1 pressure terhadap FDW, dan FDW tadi panik juga. Siapa yang kagak panik Pak? Palanya ditonjok. Iya, ditonjok, membuahkan hasil critical damage juga, dan menurut FDW dia dikejar sama seorang Haidang. Ternyata hanya enggak. ditakut-takutin aja. Iya, ditakut-takutin doang, dan akhirnya objektifnya Haidang adalah merevive seorang temannya sendiri, dan akhirnya kayak ibaratnya ya udah, walaupun temannya sekarat jadi jadi sebagai bait juga gitu kan, buat badanin seorang Haidang yang masih punya full lebih gitu. Dan kita bakal melihat
lagi kali ini. Gimana Bion udah menggunakan senjata jarak jauhnya. Apakah bakal ada setup yang dikeluarkan lagi, dan kita bakal lihat gimana Po. Wow, Nice. Gardu ini bosku berhasil menumbangkan Magaming sekaligus di sana, gak pakai lama, tapi ternyata ada granat yang cukup baik dari seorang Poban di sana menumbangkan 3 orang sekaligus. Wow. Tapi Bion gak mau kalah, dia gak mau ketinggalan dari lawannya. Dia langsung melempar granat ke arah lawannya, dilemparin ban duel dengan seorang Bion. Nice. Tembakan demi tembakan oleh seorang Bion di sini dikeluarkan, berhasil di revive kawan-kawannya di sana. Ada tembakan cukup yang mendekat di sini, dan Bion sedikit kesulitan karena Bion gak punya senjata jarak dekat. Wow, Suka banget sih dari tim Indomie si Bion tadi dengan menggunakan M4A1-nya tuh benar-benar tadi ada satu momen garis lurus dari Bion dan juga posisi dari tim Vietnam dari satu pemainnya itu memang benar-benar memberikan critical damage sampai pada akhirnya tersisa 10 health point dari seorang Magaming tadi, benar-benar dipanis secara gampang oleh seorang Gardu dengan hanya jump shot sekali, dan itu kayak memberikan satu space buat tim Letda dan juga tim Indomie. Tapi balik lagi ternyata justru malah dari Letda dan juga Bang FDW kayak terpanis juga karena bomnya juga kan. Betul. Karena memang dari tim Vietnam juga udah bagus juga buat permainan dari granatnya. gitu ternyata ya. Tapi pada kali ini, kesempatan kali ini tentunya Bion bakal coba langsung masuk ke depan. Gardu juga berhasil diculik lagi. Duel antara 1 lawan 1 Gardu dan juga Magaming tidak membuahkan hasil yang cukup baik ternyata. Sementara Letda langsung melakukan tembakan ke arah As Mobile di sana. Udah cukup sekarat, tembakan demi tembakan dikeluarkan, dan As Mobile bakal melakukan healing terlebih dahulu. Sementara Letda mulai bergerak ke arah kiri untuk mendapatkan posisi yang lebih enak lagi tentunya. Yes. Granat bakal mulai dipasang, sementara Bion masih ada di depan. Magaming juga cukup sekarat, dan Bion harus ter-take down di sana. Kita bakal lihat gimana seorang Magaming mengacak-acak pertahanan dari tim Indomie. Sementara Letda juga berhasil mendapatkan 1 orang di sana. Langsung duel antara Haidang dan juga seorang Letda di sini. Cukup sekarat. Masih ada time turner di sana yang membuat damage dari Letda Hyper tidak keluar sama sekali. Berhasil ditangkis. Berhasil ditangkis oleh Corona, dan tentunya ini dari Vietnam sendiri ketika mendapatkan satu tempat di factory, mereka sudah belajar dengan cukup cepat ya, karena Vietnam sendiri akan bergerak ke arah sisi garasi untuk bisa memasang satu plan bomnya sendiri. Jadi artinya untuk teman-teman Indomie tidak bisa memilih untuk berada di side A gitu. Jadi memang sangat diuntungkan ya untuk teman-teman Vietnam, dan akhirnya memang tim Indomie pun juga untuk dari secara posisi memang tidak bisa untuk regroup dan jauh banget gitu untuk cover. Dan kita bakal lihat di sini kali ini kita bakal masuk ke round keempat ya. Yap. Dimana Indomie ketinggalan 1 poin, dan kalau misalkan tim Po berhasil mendapatkan, oke, udah ada tembakan di sini cukup sekarat nampaknya. As Mobile bakal coba untuk turun, Nice. ternyata harus terknockdown karena berhasil beri tembakan juga tadi sebelum dia terjatuh ya. Sementara Betul. itu Bionnya masih nggak sadar kalau As Mobile ternyata terknockdown gitu. Oh my god, FDW berhasil diculik di sana, dan Magaming di sini bakal coba untuk bergerak. Di mana ada Dranix Gardu yang udah berhasil ditembak juga di sana. Granat mulai dilemparkan, ada tembakan demi tembakan. Letda berhasil ditumbangkan di sana, menyisakan seorang Bion dan juga seorang Nice. Oh my god, 2 orang berhasil didapatkan oleh seorang Let's Dranix go. Gardu di sana. Cukup sekarat. Magaming bakal coba untuk sabar terlebih dahulu dan coba melakukan reviving atau tidak. Ada glue yang coba dipasang juga. Sementara seorang Gardu sendiri mulai bergerak. Ada 2 lawan 1 antara seorang respon glue yang cukup baik. Magaming 1 lawan 1, tapi memang double vector begitu kuat, sedikit membuat kesulitan untuk seorang Gardu di sana. Bion, itu dia kekuatan seorang Bion. Dan kalian salah banget memberikan informasi untuk seorang Bion yang masih belum terlihat ada di mana gitu. Ya, sudah ada 2 versus 1. Bion akan melakukan satu clutch moment di mana sudah ada satu respect luar juga. Tanpa diaktifkan, Bion masih dengan santai. Aduh, tapi nyaris sedikit lagi tadi kalau Bion bertahan itu akan menjadi satu fail to death untuk Magaming. Yes, itu dia. Wow. Tapi apa yang dilakukan oleh Bion udah cukup baik, dan tentunya kalau kita lihat di sini seorang Dranix Gardu udah memiliki double vector, Letda juga, FDW udah menggunakan MP5-nya, ada Bion juga di sana. Artinya gua rasa ini bakal menjadi pertandingan yang cukup seru karena kedua tim udah memiliki senjata dan juga resource yang sangat-sangat cukup gitu. Yes, berharap langsung menyusul poin tertinggal dari 3-1 dan menjadi 3-2 tentunya. Jadi kita akan berharap tentunya Indomie akan berhasil menyimbangkan poinnya 3 sama. Tapi kita di sini Magaming sudah akan clash combat dengan seorang Gardu sini, Skyla. Yes, Gardu bakal coba untuk mundur dulu, sementara FDW bakal coba menahan pergerakan dari lawannya. Ada tembakan juga di sini. FDW mulai mundur, nggak mau terlalu egois. Granat juga udah mulai dibakar, dilemparkan ke arah depan. Oh my god,
Dan akhirnya FDW berhasil ditumbangkan dengan satu granat yang cukup bagus di sana. Sementara As Mobile bakal coba melakukan regrouping dan dengan teman-temannya, dan Gardu di sini mulai bergerak ke arah dalam. Ada tembakan duel 1 lawan 1 nice. dan dari belakang Aduh. ternyata ada Haidang, dan di sini bakal coba untuk melakukan reviving terlebih dahulu. Ini bakal menjadi 2 lawan 3 seharusnya. Dan Ledda udah mulai bergerak juga di sini. Ledda coba mencari di mana lawannya berada. Healing juga sudah digunakan. Yes, dan tentunya ini masih ada 3 on 3. Oh, Ledda bakal coba untuk duel, dan tembak-tembakan seorang Ledda menghasilkan 2 knockdown atas lawannya. Tapi di sini menyisakan 1 orang, di mana Ledda bakal melawan seorang Haidang. Dan di sini Ledda bakal cukup sabar dulu karena masih bisa reset. Gak perlu terburu-buru karena masih ada Bion ya. Oke, duel. Itu dia. Wah, Waduh. King of MP40 Ledda Hyper menunjukkan kelasnya. Best submachine gun. Wah, keren banget sih memang Bang Ledda ya. Memang tadi sebenarnya kalau tadi Bang Ledda terlalu terburu-buru dengan health point yang dia punya, dengan dia tidak melakukan recovery health point, itu artinya jadi satu keuntungan buat namanya dari tim Vietnam ya memang untuk bisa mendapatkan satu persatu gitu. Tapi balik lagi, tentu ini Indomie benar-benar menurunkan egonya untuk tidak terlalu egois, tidak terburu-buru ya. Dan FDW di sini mulai bergerak juga, di mana Gardu bakal melakukan split pushnya atau melakukan flanking karena dia bergerak dari arah kiri, sementara Magaming udah memegang granatnya dengan 6 kill yang udah mereka milikin. Gua rasa dari tim POS sendiri mereka cukup kesulitan ini untuk mengimbangi tempo yang dimiliki dari tim Indonesia gitu. Yes, dan tentunya ini C4 dipegang oleh teman-teman tim Indomie. Jadi artinya ini masih cukup biar terburu-buru, tapi udah dipasang langsung di side A, dan ini akan langsung di set up posisinya oleh teman-teman Indomie. Yes, di mana Gardu ternyata udah coba sembunyi begitu aja, udah cukup sekarat nampaknya. Di mana Gardu berhasil mendapatkan seorang Magaming di sana. Gak mau tinggal diam. Gardu pun bakal coba untuk duel lagi 1 lawan 2 dengan kecepatan yang luar biasa cepat, dan ada cover oleh seorang Ledda yang berhasil mendapatkan 1 orang tambahan. Bion juga mulai bergerak masuk, di mana ada tembakan di belakang, dan itu dia Dranix, Gardu dan juga tim Indomie berhasil menyamakan kedudukan untuk di round ke-6 tadi. Dan sekarang adalah round penentuan, di mana tim Po bisa menyusul poin yang dimiliki oleh Indomie, atau ternyata tim Indomie bisa memenangkan pertandingan pada malam hari ini dan keluar sebagai pemenangnya, the only winners. Waduh, ini match point yang bener-bener deg-degan banget buat teman-teman Indomie, karena di sini C4 dipegang kembali oleh Dranix Gardu. Jadi artinya kita berharap tim Indonesia berhasil juara di Free Fire All Star Asia Series, dan di sini Gardu menjadi orang terdepan, masih mempunyai respon global yang sangat bagus sekali di sini. Skyla. Yes, mari kita satukan kekuatan kita dengan menggunakan hashtagnya FF Indo bersatu. Dan Haidang berhasil di take down oleh seorang Gardu. Ada tembakan juga di sana. Ada 2 orang dari FDW dan juga lawannya menyisakan seorang Bion aja yang bakal melawan 3 orang sekaligus. Oh my god, ada granat demi granat yang dilemparkan oleh seorang Bion tapi tidak menghasilkan apa-apa. Ini membuat satu pergerakan yang cukup sulit untuk tim Indomie yang hanya menyisakan seorang Bion aja nih. Waduh, ini cukup sulit, tapi masih bisa mendapatkan 1 member dari Vietnam, di mana 2 versus 1. Apakah masih bisa untuk save the dead dari seorang Bion? Kita lihat di sini duel. Oh my god, 1v1 dengan membernya masih memberikan 1 damage yang cukup berarti ke arah tim Vietnam. Kita lihat juga teman-teman Vietnam sudah merevive 1 membernya lagi. Jadi artinya ini masih cukup panjang perjalanan. Atapun defense yang dilakukan oleh Bion benar-benar membuahkan hasil, dan akhirnya posisinya kembali menjadi 1 versus 1, dan Bion banyak banget bom ataupun granat yang dimiliki untuk bisa mengeliminasi langsung di sana. Hampir aja, tapi di sini Bion adalah seorang defendernya, jadi dia tinggal nahan aja. Dan sementara dari Magaming, dia benar-benar langsung ke arah objektif ya. Dia bakal coba untuk masang bomnya karena waktu hanya menyisakan 20 detik lagi gitu. Iya, nih Bion harus butuh looting untuk mendapatkan 1 medkit ataupun 2 medkit. Jadi artinya ini masih bisa untuk merecovery health point-nya dengan cukup full. Tapi balik lagi di sini dari Magaming pun juga sebenarnya nggak sadar gitu posisi dari Bion, tapi kita sudah dengar juga stepnya, dan kita akan lihat sini jumpshot dilakukan oleh seorang Bion di sana. Tapi di sini Bion sedikit lagi. Bion. Karena waktu udah habis dan oh my god, ternyata masih Vietnam. Sorry,
Ini kalau last minute ini, kalau Beyond di posisi teroris, jadi artinya poin kemenangan untuk tim Vietnam kalau dia ada di blue team. Oh, tadi gua ngeliatnya kalau Beyond itu tadi megang Double defuse barrel, circuit. Iya. Enggak ya? Enggak ada mati sama sekali. Jadi Bukan. round terakhir di best of 5 untuk di Free Fire All Stars ASEAN Series, dan tentunya ya inilah dia. Waduh, kita berharap ini satu permainan yang kita tidak duga juga dari Bang Led dan juga Bang FDW berserta Beyond dan juga Gardu. Kita berharap lebih, dan memang sebenarnya memang notnya memang Gardu agak sedikit bertahan ya, mungkin agak sedikit bisa tidak terlalu jauh dari coveran temennya ya. Tapi apa yang gue lihat sebelumnya itu udah diperlakukan oleh Gardu sih, nggak terlalu offside lagi ya. Dan kali ini adalah game terakhir di mana tekanan juga bakal banyak banget. Semoga pada match kali ini game pertamanya dimenangkan oleh tim Indonesia gitu. Yes, dan sini dari Bang Ledda sudah sekar tapi udah akan dikejar-kejar oleh satu pemain dari Vietnam. Dan bener aja di sana Gardu kecolongan visionnya dan akhirnya akan langsung di take down. Tapi di sini masih ada cover dari dua pemain dari tim Indomie, di mana Beyond dan juga Bang Ledda akan cover. Tapi di sini Beyond akan 1v1 tanpa diaktifkan secara bersama, tapi masih akan terus digerus dengan satu pistol, di mana dua pemain dari tim Vietnam langsung di take down. Misalkan dua pemain lagi dari Indomie. Beyond inilah bos. Beyond nih bos. Oke, masih bisa melakukan reviving terlebih dahulu. Di mana ada tembakan juga di sini antara Beyond 1 lawan 1 melawan As Mobile. Cukup sekarat di sini. Beyond harus coba untuk mundur terlebih dahulu, melakukan healing. Cukup sekarat. Oh my god, hampir aja Beyond berhasil mendapatkan class play-nya. Satu gameplay yang cukup baik dari As Mobile. Dia gak mau membiarkan Beyond melakukan healing, dan juga gak mau membiarkan Beyond untuk melakukan reviving terhadap lawannya. Betul, tidak sempat untuk Beyond melakukan healing karena juga di sini satu pemain dari Vietnam masih secara health point itu udah masih full, dan juga ya secara buat tingkat kepedean tentu Vietnam akan diunggulkan gitu. Jadi Beyond agak sedikit kurang begitu maksimal untuk memberikan damage ke arah teman-teman Vietnam karena secara health point pun juga udah tersisa 20 health point dari seorang Beyond. Waduh, keren banget ya teman-teman dari Indomie. Tapi sekali lagi tetap dukung, ini masih round kedua untuk best of 5, dan ini juga akan menjadi satu tempat yang cukup krusial untuk bisa mendapatkan satu poinnya kembali di sini dari tim Indomie. Yes, Beyond udah coba memasak granatnya dan udah dilempar begitu saja, dan Beyond berhasil mendapatkan satu orang di sana. Bakal coba untuk melakukan ending kah, sementara Magaming juga udah terkena tembakan. Bakal coba melakukan healing terlebih dahulu. 1 tukar 1 seharusnya, di mana As Mobile masih coba untuk berhasil diselamatkan, dan itu dia satu gameplay dari seorang Beyond. Ledda harus terkena down di sana, menyisakan 1 lawan 1. Oh, ternyata masih ada Gardu di sana. Bakal menjadi 3 lawan 1 atau 1 lawan 2. 1 lawan 2. Wow, di sini masih full secara untuk pemain kita dari tim Indomie, dan tentunya ini akan menjadi nafas yang panjang untuk tim Indonesia untuk bisa menunggu step yang dimunculkan oleh Vietnam, dan udah ada tembakan strafing yang dilakukan oleh Magaming dengan Vector di sini sekali lah. Ya, sementara itu ada tembakan ke arah Magaming, dan itu dia. Lu bisa lihat gimana Beyond benar-benar coba melakukan distraction terhadap lawannya. Setuju. Memberikan space untuk seorang Gardu masuk laut belakang gitu kan. Ya, sampai akhirnya di titik butanya teman-teman dari Vietnam, dan tentunya jadi 1 poin untuk tim Indomie di satu kedudukan yang sama untuk poin sekarang. Dan yes, ini dari kemenangan untuk gold difference pun juga akan dimanfaatkan oleh teman-teman dari Indomie dengan MP5 dan juga senjata jarak dekat untuk memaksimalkan perang dari dekat. Dan kalau misalkan kondisi tadi round 1 Indonesia ketinggalan, ketika round 2 mereka meraih kemenangan, ini bakal menjadi keadaan yang sulit. Untuk tim Po sendiri. Kenapa? Karena sekarang bakal kebalikan, tim Po sendiri yang bakal menjadi orang yang dirugikan karena mereka nggak punya senjata sebagus yang dimiliki oleh tim Indomie. Ya, tapi kalau dari secara untuk adu, kalau misalkan dari Po bisa memaksimalkan untuk mengadu jarak jauh dengan maksimal, tentu dari Indomie sendiri juga kesulitan untuk memberikan satu tembakan yang ke arah teman-teman dari Vietnam karena jarak dekat semua senjatanya. Yes, dan sementara itu bakal ada yang namanya
satu apa ya di sini pergerakan yang cukup berbeda dari tim Indomie sendiri, karena kalau lu bisa lihat tadi tim Indomie itu bermain bener-bener langsung masuk aja, dan kali ini mereka nggak terburu-buru gitu. Iya, mereka juga nggak mau terlalu fokus untuk melakukan hal yang sama, naik ke arah kren kuning untuk ke arah atap factory, karena secara walaupun sebenarnya C4 dipegang oleh Gardu, tapi ini sudah menjadi berbahaya untuk Gardu. Hati-hati Gardu, bisa tarik lagi ke belakang karena di sini sudah tidak akan aman karena Gluolnya pasti akan digerus oleh tim Vietnam. Ya, sementara itu 40 detik dari sekarang ronde ini bakal berakhir di mana tim Indonesia harus bertahan ya. Ada tembakan ke arah dalam, PAOS Mobile juga udah ditembaki begitu saja, cukup sekarat di sana. Langsung ada tembakan 3 orang sekaligus dari tim Indomie ke arah tim Po di sana. Bakal coba untuk dikomit kah, dicari di mana lawannya berada. Sementara AS Mobile bakal coba untuk sabar terlebih dahulu. Dan Bion berhasil mendapatkan poidang di sana dan langsung dipulangkan ke lobby. Begitu saja bakal menjadi kondisi 3 lawan 3 di mana Bion udah cukup sekarat dari belakang, bakal coba untuk ditembakin. Tapi hati-hati Indomie dari belakang kalian. Ada tembakan secara terus-menerus, tapi Bion nggak bakal tinggal diam begitu saja. Dan ini menyisakan seorang Bion sendirian yang bakal coba melakukan spamming granat ke arah depan, hampir aja terkena down di sana. Menyisakan Bion sendirian di sini dengan medkitnya dan bakal coba untuk duel dengan AS Mobile yang udah cukup maju ke depan. Sedikit lagi kalau tadi Bang Letda ataupun Bang FD bisa mempertahankan posisinya untuk tidak terkena banyak damage dari Vietnam, mungkin Bion agak sedikit terbantu ya. Karena secara buat tapi Bion nggak sendiri, bisa. Tadi menurut gua Letda sendiri lagi yang namanya melakukan planting bomb. Oke. Dia lagi planting dan FDW lagi coba nge-cover, tapi tidak ada yang meng-cover daerah belakangnya gitu. Iya benar juga, tadi ada 2 pemain ya dari Po sendiri menggunakan double vectornya, benar-benar free banget melihat ke arah teman-teman Indomie yang lagi planting bomnya. Dan tentu dari satu pemain yang di depan di dalam factory itu juga mendapatkan info yang pasti bahwa beberapa pemain dari Indomie pun udah tersungkur gitu. Jadi di match kali ini gue punya ekspektasi lebih untuk seorang Gardu sih. Kayak gue pengen Gardu bisa memberikan lebih lagi, karena gue yakin dari standarnya seorang Gardu ini nggak cuma segini aja. Ini yang gue bilang gitu. Kayak akhirnya keculik lagi. Harus mulai ditingkatkan karena mengingat juga ini adalah round keempat ya, dan Timpo sendiri udah punya 2 poin. Kalau misalkan Timpo punya 1 poin lagi artinya sudah selesai ya? 3-1 masih ada 1 poin lagi. Yes. Jadi ini artinya nih dari Indomie pun juga agak cukup berat juga ya untuk mengejar ketertinggalan poinnya kalau misalkan kalah di round kali ini. Iya, kalah di round kali ini. Dan tentu udah ada tembakan lagi yang dibuka dan sudah ada pasang gol ke arah satu pemain dari tim Indomie, dan FDW pun juga udah tersungkur, ditukar oleh Ma Gaming, dan Bion akan langsung confirm kill begitu saja. Tapi ada granat yang dilemparkan oleh seorang AS Mobile, berhati-hati tapi sudah ada 1 critical damage dan juga masak granat yang pas sekali matang karena seorang Bang Letda. Wow, itu dia seorang gameplay dari Bion yang mulai tidak ada henti-hentinya memberikan damage terhadap lawan-lawannya di sini. Sementara Bion masih coba untuk bersabar terlebih dahulu, musuhnya udah mulai melakukan regrouping, langsung ditembak begitu saja dan nggak ada apa-apa lagi, Pak. Yes, dari Bion pun juga tadi mau mencoba buat reflect Gluolnya untuk pasang ke arah sisi kanan, tapi balik lagi Bion tidak sadar dia tidak memiliki Gluol sama sekali untuk bisa menahan tembakan langsung ke kepalanya. Let's go Gardu, Bion, FDW dan juga Letda. It's time to shine. Udah gak ada yang perlu kalian sembunyikan lagi. Ini adalah waktunya untuk kalian bangkit. Mari teman-teman semua berikan dukungan semaksimal mungkin untuk tim Indomie pada match terakhir pada malam hari ini. Gunakan hashtagnya apa itu? FF Indo bersatu. Let's go. Dan ini dia pergerakan dari tim Indomie yang mulai bermain secara agresif. Dan Bion juga udah mulai masuk ke dalam. Kali ini udah gak bakal ada tahan-tahanan lagi. Dimana sudah ada tembakan yang cukup berbahaya dan terdengar cukup mengerikan. Dimana ada 1 flashbang juga yang dilemparkan, tapi di sini FDW sudah terpojok juga, masih memberikan perlawan, tapi masih bisa untuk diamankan oleh Ma Gaming dengan vektornya di sini Skyla. Yes, ada granat yang mulai dilempar ke daerah dalam. Ma Gaming dengan cukup cepat melakukan kill steal terhadap 1 orang di sana. Wow, Letda berhasil menubahkan 1 orang, bakal menjadi kondisi 3 lawan 3. Secercah harapan untuk Indonesia yang diberikan oleh Babang Letda, dan kali ini Haidang juga bakal coba melakukan diffusing. No, jangan sampai di diffuse bomnya. Harus ditambahin, hancurin, ditambahin dan yes. Woo! Masih ada kesempatan untuk Indomie. Waduh. Let's go Indomie. Berikan permainan yang terbaik buat
tim Indonesia. Tentunya sekali lagi ini akan menjadi deg-degan banget tentunya buat Survivor di rumah. Ayo hashtag FF Indo bersatu. Yes, gunakan hashtag FF Indo bersatu. Ya, dan ternyata dan Waduh. As Mobile nih, aduh suara gua. Yes, Suara gue nyampe habis, Bos. Waduh, Seru banget nih ya. seru banget. Dan tentunya Waduh. ini adalah pergerakan Ma Gaming dan juga teman-teman Vietnam, di mana sudah akan ngegempur pertahanan dari tim Vietnam, di mana dengan granat-granat yang dipunya oleh teman-teman Indomie akan terus dihujani, dan tentunya dari Vietnam akan fokus untuk ngeplan bomnya, dan belum ada yang sadar dari tim Indomie. Gardu akan langsung agresif pada depan, akan coba dimajuin, dan di sini As Mobile hanya setetes darah yang keluar dari tembakan ataupun peluru yang masuk ke dalamnya, di mana sudah ada Ma Gaming juga akan menjaga serang Bion di sana. Bion akan langsung juga ketat, tapi As Mobile, Wow! Bion pun juga menyusul satu member dari Vietnam. Oh my god, 3 pemain sekaligus didapatkan. Salam ban. Inilah dia. Ini dia. Satu miracle move Wow. yang didapatkan oleh tim Indomie. Ini bakal menjadi round ke-6, round pertandingan terakhir pada malam hari ini yang bakal menentukan apakah tim Indomie atau tim Po yang bakal menjadi pemenangnya pada malam hari ini. Setelah tertinggal 3-1, akhirnya Indomie menunjukkan kekuatannya sekali lagi, 3-sama. Mari kita berikan doa dan dukungan sebanyak mungkin untuk tim Indomie yang bakal bermain pada round terakhir pada malam hari ini, karena mereka sedang berjuang untuk mengharumkan nama dan bangsa Indonesia. Let's go. Wah, bismillah. Yuk, bismillah. Berikan terbaik untuk teman-teman dari Survivor yang mendukung di rumah. Ayo teman-teman dari tim Indomie, berikan permainan terbaik di area CPR, menangkan Free Fire All Star Asian Series. Dan kita lihat sini sudah ada granat yang langsung connect ke arah teman-teman Vietnam, masih bisa untuk dihalau, tapi sudah akan fokus langsung masak atau langsung plan bomnya, tapi sudah akan terpasang. Kita akan lihat di sini permainan dari Indomie akan dipaksa untuk bermain barbar, di mana Ma Gaming menjadi satu pemain pertama yang akan langsung ditumbangkan, di mana Ini dia dari saatnya. Gardu. Berhasil menumbangkan satu orang, tersisa 2 orang dari As Mobile dan juga Ban. Sementara Letna bakal coba melakukan yang namanya defusing terlebih dahulu. Ada tembakan ke arah seorang Letna di sini, bakal sedikit kesulitan tentunya. Ada tembakan balas Yes. dari seorang Bion di sana, menyisakan batu di adalah kemenangan untuk tim Indomie Indonesia. Indonesia, Indonesia, Booyah! Booyah! Dan menjadi kemenangan untuk tim Indomie dari Indonesia. Akhirnya doa kita terkabulkan. Terima kasih Survivor di rumah yang sudah memberikan energi positif untuk tim Indo.